Itu kan Raden dia minta naik. Bagaimana saya naikkan? Tadi dia sakiti aku. Saya bilang tadi waktu PK, Pak Ustadz, sahabat saya yang baik, bantu saya dulu, menangkan saya dulu nih, ya kan? Minta Tuh, naik. naikin dulu. Kecil, tidak mau kecil. 2K, 2K, 2K. Jangan bahil, cuma kasih dulu. Itu lebih dia besar dulu. daripada Bang Juma. Itu udah dikasih. Hanya satu Bang Juma ini udah melebihi. Saya naikkan yang 10. Cuma, jangan bahil, cuma kasih. Tuh, udah dikasih. Ayo teman-teman. Udah dikasih nih ya. Itu bukan 2K itu. Bukan 2K, bukan 2K. Kasih cuma, jangan pilih-pilih, hitung itu. Itu tadi kecil. Itu udah dikasih sama. Apa 2K? Bang Mana Juma. ada 2K di atas? Itu dari teman tadi. Saya mau kasih sama Raden, mau minta saya kasih sama Raden yang dinaikkan. Apa? Tuh, dikasih tuh. Berapa itu nilainya? Kecil itu. Kecil itu. Jangan bahil, cuma kasih. Jangan pilih-pilih ngasih orang itu. Iya. Biar Teman dihajar Bang depan. Juma kau nanti Raden ya. Ya, itu melebihi Bang Juma. Nah, ini tanda cinta. Tidak saya naikkan. Udah ada yang melebihi Bang Juma. Ayo. Nah, itu Bang Joy ya. Nah, itu Bang Juma. Saya berarti mereka tidak setuju Bang Juma naik karena tidak melebihi mereka. Raden, jangan panasi Bang Juma di bawah, Raden. Saya panas-panasin Bang Juma. Nanti kamu dihajar Bang Juma, Raden ya. Kalau saya nggak apa-apa, kami tetap bersahabat. Bang Juma, Pak Ustadz sahabat saya, itu tadi udah ada yang melebihi Pak. Artinya nanti naik. Lince ketawa. Itu Bang Juma, itu Bang Joy. Berarti mereka tidak setuju. Mereka melebihi Bang Juma. Bang Joy dari Malaysia sahabat saya itu. Berarti dia lebih setuju saya tidak menaikkan Bang Juma. Aduh. Itu Bang Christian kirim kasih makan. Bang Jumanya bilang, awas keselek siri Pak. Enggak, saya sudah sediakan Bang Juma. Itu Bang Juma. Saya sudah sediakan air. Itu Raden, jangan panasi Bang Juma di bawah ya. Nanti dihajar pula kau. Kalau kami Bang Juma, Pak Ustadz Juma, udah lama kami berteman, kami tetap guyon. Nanti kamu dihajar, hati-hati. Mau dihajar mau gimana ya silahkan, kalau saya mah itu. Tapi praktek saya bukti itu. Cuman bukti banyak bacot. Cuma dia minta ini si Raden di atas, si Raden Said minta bukti. Bukti apa 2K? Kasih Juma. Kasih Juma. Jangan bahil Juma. Kalau saya orang kaya dikasih Juma. Ayo. Saya tujuannya nggak mencari koin saya di sini ini. Kasih koin, kasih kasihan lagi. Raden, aku tidak tanggung jawab nanti kalau dihajar Bang Juma kau ya. Kau papanasi dia 2K kata kamu bilang sama dia. Tidak tanggung jawab aku. Soalnya saya di TikTok nggak cari koin saya. Buat apa? Salam juga Pak Setia Jaya.
Ini sahabat saya Jumat tadi, saya kan lagi PK, ya kan, dengan anak muda tadi. Saya terus Bang Juma bilang naikkan saya dong. Saya bilang bantu saya dulu Pak Juma. Awas sirinya ketel. Masih ada lagi. Ah, oh, hmm. Iya, walaupun memang kami Juma sama-sama butuh koin kalau dikasih. Bang Jumanya juga minta koin kalau dikasih, puji Tuhan. Bang Jumanya naik. Contohnya kan dia mau diskusi, santai, santun. Ya dikasih koin teman-temannya kan, siapa yang tidak mau ambil. Nah, saya mau naikkan Juma, ya. Tadi saya bilang bantu saya, menangkan saya dulu. Ini lagi PK. Ya, kirim dua K. Tapi teman-teman saya di bawah semuanya melebihi dari Pak Juma. Kopi panas. Aduh. Kecil. Ah. Ya nanti saya naikkan sahabat saya ADR. Nanti saya naikkan. Ini dulu Bang Juma dulu harus 2K. Kalau ada yang melebihi Bang Juma sih tidak saya naikkan. Perjanjian. Raden, jangan panasi Bang Juma di bawah 2K-nya. Nanti terdorong Bang Juma 2K langsung dikirimnya. Jangan. Waduh. Raden, nyanyi dulu Apa? Raden. Nyanyi apa, saya nggak bisa nyanyi saya. Waduh. Tuh, awas Apa? katanya keselak. Iya saya udah baca dibilang Bang sahabat saya Bang awas kapan nanti keselet teladapannya sirinya. Udah saya awaskan. Jangan sampai juga saya telan. Nanti saya dibawa rumah sakit di UGD. Saya nggak mau. Jangan panasin. Jangan panasi Bang Jumanya Raden, yang nggak boleh. Dia kirim 2K. Aduh. Naikin lah Juma. Mau ngomong apa sih Juma itu? Naikin. Enggak, saya tidak naikin, harus 2K. Dia harus berbagi kepada sahabatnya. Tadi kan saya bilang menangkan saya dulu Bang Juma. Tidak. Iya, si Raden bilang di atas, si Raden bilang, Bang Juma kirim 2K, jangan pelit. Dibilang si Raden tadi, kalau aku orang kaya, aku punya koin selama ini, saya kirim. Ya kan Raden? Iya, mana enggak ya? punya koin saya. Enggak punya kan? Kalau punya kan 2 kali, maka kamu kirim kan? Tadi Bang Joe dari Malaysia melebihi dari Bang Juma tadi. Kecil. Aku bisa kirim sama Bang Juma itu. Kalau 1 bunga, saya kirim 2 bunga. Coba nanti kalau Bang Juma naik di rumah orang, nanti saya kirim 2 bunga. Saya hitung-hitung. Saya lipat. Aduh. Enggak, itu Bang Raden tadi harus 2K katanya dari Bang Juma. Benar kan Raden? Ya kasihkanlah Juma. Aja. Teman-teman kalian dengar Raden bilang kasihkan 2K.
Tapi Bang Raden, saya nanti tidak tanggung jawab ya kalau dihajar Bang Juma. Iya, saya ganti Biarin nanti. mau Saya hajar suruh saya teman-temanmu. juga. Iya, Bang Juma. Nanti kalau kamu naik di room sebelah, kamu kirim saya 2K, saya suruh mereka pendukungmu nanti sediakan 6K sama Bang Juma. Aduh. Aduh. Baca atau itu. Iya, maaf tadi sahabat saya itu Raden bilang harus 2K. Artinya kalau bukan 2K dikirim Bang Juma pribadi tidak dinaikkan kata si Raden. Ya, kamu jangan gitu, kamu jangan fitnah kamu. Tadi bilang, Iya, Coba. kamu yang bilang, saya yang minta. Udah kasih aja, Iya, kamu kan minta suruh saya. iya. Udah dikasihkan, jangan suruh saya kamu itu. Ih, Terserah. jangan gitu. Bentar Jangan dulu, ngawur kamu ngomong. bentar dulu. Ada yang bilang di bawah, pendeta duitan. Terserah apa katamu. Yang penting kalau Bang Juma tidak kirim 2K sama saya, tidak saya naikkan. Terserah Kalau nggak saya bisa di Bang. TikTok ya, kalau saya di TikTok nggak mencari koin saya. Iya, aku juga sih tidak mencari koin, tapi ini karena persahabatan kami Bang Juma secara pribadi, ya kan? Ya, Oh, itu masalahnya. Antara kami Bang Juma saya naikkan, pasti kalau dia kirim 2K, nggak apa-apa. Sahabat saya, masa sama kawannya sama sahabatnya berapa tahun? Aduh, kasihan amat. Siapa yang bukan hanya 1 bulan kami berteman dengan Bang Juma, 5 tahun yang udah lama? silam. Iya. Ya, Selamat pagi Pak Jaya Wis Setia. taikin lah Bang Juma itu, taikin. Saya uji dulu nyalinya brother. Saya uji dulu kesetiaannya sama saya dulu, persahabatannya sama saya. Berani nggak dia 2K? Aduh, perut saya sakit, urat-urat perut saya semuanya sakit. Kata-kata ketiwik. Selamat pagi Pak Jaya Setia. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Saya naikkan dulu ya. Saya sisakan 1. Tuh, Saya naikkan. katanya Saya naikkan kalau semuanya. berteman, Begini Raden. Begini kapan, Raden. Saya sediakan dulu. pakai Saya sisakan syarat. tempatnya 1. Pasti saya naikkan semuanya, tapi saya sisakan 1 tempat khusus sahabat saya. Nah, tapi dengan perjanjian. Aduh. Pak Toro, Ya Pak. pertanyaan pagi ini Ah, dan siang ini dan sore ini dan malam nanti adalah masih mempankah, masih tangguhkah pernyataan aku adalah Allah, sembahlah aku sebagai senjata untuk Kalau berdiri, Mas. kita menjadi murtad. Iya, nanti saya kasih sama teman saya, nanti sama sahabat saya, nanti Bang Juma di atas. Saya naikkan. Yang penting, ya dia kirim 2K dulu. Saya sisakan tempat 1 teman-teman. Serius. Nanti Bang Wijaya, nanti saya diam aja nanti. Benar, saya diam aja nanti. Bukan, saya bukan dari Malaysia, saya dari Indonesia. Teman-teman Bang Juma saya naikkan tidak mau naik. Padahal saya sediakan tempat 1 tempat Bang Juma saya sediakan 1. Yang penting 2K. Saya tidak isi semuanya 6. Jujur. Selamat pagi saudariku, saudaraku bingung agama. Salam Shalom Bapak. Yesus memberkati. Amin, 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 amin.
saya sisakan tempat satu untuk teman saya. Terserah, saya udah naikkan kamu, ayo. Tapi saya sisakan tempat untuk sahabat saya. Ya, untuk sahabat saya sisakan tempatnya satu. Tapi kalau tidak 2K tidak saya naikkan. Terserah mau bilang apa pendukung Juma sama sahabat saya, terserah. Ini TikTok ini untuk guyon. Ya kan pas saya setia untuk mencari teman. Ayo. Iya, saya naikkan Bang Juma, pasti saya naikkan. Saya kasih sisa tempat, tapi 2K. Kok pakai syarat kamu itu? Gimana sih? Gimana Tadi, kamu itu? kan udah bilang tadi, Raden. Saya tadi kan ada Kan teman udah saya dikasih, dia nggak ngasih. Mana? Tadi kan Kalau udah enggak, dikasih kalau sama Bang enggak Juli. bantu Mang Juma lah kiri 2K. Aduh, perut saya sakit semuanya, urat-urat perut saya semuanya ketak-ketik pagi ini. Saya kan orang Ya, miskin. ayo. Enggak. Kalau kamu mau dukung Bang Juma, saya naikkan. Bantui dia 2K. Ayo. Saya naikkan. Terserah Bang Juma, terserah mau bilang apa. Tidak saya mau pikirin. Mas Toro, Bang Juma mau nangis itu, udah mau nangis itu. Iya, saya bilang kan kalau Bang Jumanya nggak mau kasih, ada ayo, kasih 2K. Nanti ini yang mau diskusi nanti Setia Jaya atau bingung agama. Ya, saya nanti silakan kasih tempat. Tapi kalau teman-teman ya mau dukung Bang Juma saya naikkan, ya kalian bantu Bang Jumanya. Jangan dari Bang Juma lah apa-apa. Kalau 2K kurang, Pendeta, 3K. Oh iya, karena pendukungnya ya. Dukungnya tambah 3K. Kagak, boleh saya tambahkan lagi. Walaupun pendukungnya ya mau kirim 2K, saya naikkan Bang Juma. Tapi pendukung dia ya, bukan pendukung saya ya, bukan teman-teman saya. Nah, tadi Bang Joe itu teman saya. Ada tadi yang ngirim teman saya. Saya tahu teman saya. Ayo saudari saya Lina. Nanti Paling kalau ya Pak, nanti saya bagi koinnya pasti. Saya tidak mau ambil 2K, saya bagi nanti kepada teman saya. 3K. Yang baik. Jangan 2K. Oh, nggak mungkin saya cabut perkataan saya Pak. Tidak, 2K. Ya, nanti saya bagi koin itu. Serius. Kalau teman-teman pendukung Bang Juma mau menaikkan Bang Juma, ayo bantuin dia dong. Waduh. Nah, saya pamit dulu. Terserah. Bang. Kenapa mau biar diajar Saya kau di mau bawah ya? pamit dulu. Biar diajar kau di bawah. Turun, biar diajar kau di bawah. Ya, saya mau turun dulu lah. Turun, Selamat biar pagi. diajar kau di bawah. Itu di bawah udah banyak mendukung, cuma diajar kamu tadi ikut-ikut ya, mau dukung saya. Bilang, ayo Bang Juma, ayo kasih 2K. Iya, kasih kalau ini kasihan lah, dia kan mencari mencari koin. Kalau saya mah enggak, mencari koin gitu. Saya nggak bakal Ini takut antara kok. persahabatan. Iya, Ini kalau antara saya nggak persahabatan bakal kami. takut. Tapi kamu bilang tadi, Iya. Iya kasih, kalau saya nggak, kalau di TikTok nggak mencari koin, debat-debatan untuk mencari koin, apa gunanya? Jadi kosong gitu. betul, setuju. Buat apa Betul. sih? Setuju. Saya nggak mencari koin tuh, maaf saya nggak mengemis. Aku tidak cari koin, jujur. Iya, Saya tidak nggak mencari koin, mengemis. jujur. Tetapi karena persahabatan
Kang Jumadi, masa Saya pendeta itu bilang namanya di bawah, dukung saya dulu Bang saya Juma, ini PK kami dulu dari anak muda ini. saya itu nggak Aduh, mengemis koin. Maaf, maaf. Walaupun saya saya miskin saya bukan gitu. mengemis. Iya, Ini persahabatan kami antara kami Bang Juma. iya. Saya nggak nggak Ah, mengemis-ngemis Arab koin masuk ke ya, room maaf ini, ya. saya saja sudah, Walaupun di iya toh. mana-mana pun saya nggak, oh minta-minta ini koin kasih tap tap tap. Enggak, maaf maaf. Pribadi saya Udah mau turun di dilihat, bawah, ya, biar ya, turun di bawah. Udah dijaga di ya, bawah tuh. Udah dijaga turun di bawah. Turun di bawah udah dijaga. Aduh. Aduh. Ya udah nangis itu Juma. Iya, enggak. Saya tidak setuju dengan Bapak tidak 3K. Enggak. Saya tidak cabut perkataan saya 2K. Itu aja. Nanti koinnya saya bagi-bagi. Saya bagi sama Noni nanti koinnya. Saya bagi sama Setia Jaya. Saya bagi sama Bingung Agama nanti. Ayo. Koin nanti saya bagi, saya tukar nanti. Saya bagi langsung koinnya. Saya kirim masuk ke roomnya mereka. Ke room Bingung Agama. Kalau saya lihat saya kirim langsung. Ke Setia Jaya saya kirim. Sama Noni saya kirim. Nah. Ada. Ya, Jaya Setia, kenapa diam aja Jaya Setia? Enggak, ini persahabatan kami dulu Bang Cuma ini. Karena kan kemarin Pak Pendeta semua akun saya aktifkan kembali. Udah, semua akunnya Pak Ustadz Juma saya aktifkan. Ya kan? Artinya kan saya turuti apa yang dia bilang. Terus tadi saya PK sama anak muda tadi. Dia lewat, dia minta naik, dia bilang, "Pak Pendeta naik." Saya bilang, "Bantu dulu saya. Menangkan saya dulu PK ini." Loh, dia tidak bantu saya. Artinya kan dia tidak bersahabat dengan saya, tidak bantu temannya, tidak bantu sahabatnya toh. Makanya juga saya kasih apa juga, saya naikkan 2K. Ada. Suruh baptis dulu baru naik, Pak Pendeta. Enggak, saya tidak suruh baptis, tapi saya suruh Enggak. 2K. Soalnya dia belajar Bible terus, tapi dia masih bingung, masih salah-salah toh, makanya suruh baptis dulu, ya toh, supaya dia lahir baru. Nah, Enggak boleh. Nanti dibilang itu nanti kristenisasi, tidak boleh. Tidak boleh kristenisasi. Saya sama Bang Juma tidak boleh kristenisasi atau islamisasi. Ini Bang Juma ini sahabat saya. Selamat pagi seputih bulu domba. Pagi Pak, selamat pagi. Shalom. 2K dulu ya benar itu. Iya 2K. Dari tadi saya bilang pasti saya naikkan. Terserah apa kata di bawah pendeta. bulu domba. Terserah apa kata di bawah. Pengemis koin tidak. Saya tidak mengemis Iya. koin. Ya, tapi ini persahabatan kami dengan Bang Juma. Kemarin dia minta sama saya aktifkan kembali semuanya. Apanya saya, akun saya Pak Pendeta udah kamu blokir. Ya, saya turuti. Ya kan itu artinya kan persahabatan kan seperti bulu domba. Saya aktifkan semua akun dia. Nah tadi saya sedang PK sama anak muda tadi. Dia lewat, dia minta mau naik. Ya kan, dia minta mau naik. Saya bilang, bantu saya dulu bang, menangkan saya dulu. Kok dia diam-diam? Dia minta naik, makanya aku bilang, sekarang baru saya naikkan, kirim 2K. Karena tidak semuanya juga Bang Juma, saya ikuti aja perkataan Bang Juma toh. Kemarin kan sudah saya aktifkan semuanya akunnya Bang Juma, bilang ke saya. Bang Juma bilang waktu itu, masa kita sudah lama berteman, akun saya tinggal satu lagi Pak Pendeta, sahabat. Kok tidak diaktifkan kembali? Kan saya aktifkan kan? Itu.
Aku bagi koinku dulu. Iya, aku bagi dua koinku dulu. Apa yang dikasih teman-teman saya tadi saya bagi dulu di atas. Ya serius, ini buktinya saya bukan cari koin. Saya bagi dulu. Mm-mm. Ini Bang Juma ya, saya kasih ke sama teman saya. Serius. Kenapa turun yang satu? Tidak mau koin Pak Pendeta. Ah, yang satunya turun. Sudah. Pak Toro, Ya. bagi 10 mendapat lagi 1.000. Jangan takut. Iya, saya bagikan kepada teman-teman saya bagikan. Makanya kan bukan saya cari koin teman-teman. Ini persahabatan kami Bang Juma. Saya jelaskan sekali lagi ya. Ya, kalau masalah koin saya pasti kasih, jujur. Artinya Bang Juma kemari minta-minta saya harus ya, saya aktifkan akunnya semuanya. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, teganya kita udah lama bersahabat, berteman. Kok akun saya tidak diaktifkan kembali? Akun saya ini Pak Pendeta tinggal satu. Nanti kalau Pak Pendeta blokir ini, tidak ada lagi akun saya sama Pak Pendeta. Aktifkanlah Pak Pendeta. Nah, ini persahabatan kami berdua. Semua akunnya saya aktifkan. Nah, tadi ya, saya minta samanya, Pak Ustadz, ayo bantu dong benangkan saya dulu PK ini. Tidak kan? Nah, itu. Artinya kan persahabatan itu harus dijaga. Gitu. Aduh. Iya betul itu Pak Toro. Tahun baru ya kan? Tahun baru. THR tahun baru ya kan? Iya, sama sahabat saya kan masa sih. Kemarin dia minta saya aktifkan akun saya, Pak Pendeta, saya aktifkan. Saya turuti apa yang dia katakan karena dia sahabat saya. Masa saya minta samanya dia tidak turuti? Dukung saya tadi di apa itu tadi? Iya, terserah Bang Juma, teman-teman di bawah. Terserah. Walaupun kalian pancing-pancing saya tidak terpancing. harus apanya? Upannya itu cumi-cumi, upannya itu cumi-cumi 2K. Baru termakan upannya teman-teman. Ya udah, tak usah kita bahas lagi Bang Juma. Suara saya habis. Tak usah saya bahas Bang Juma. Mohon maaf Bang Juma, mungkin lain kali lah kalau memang ada waktu hati saya lagi apa, nanti saya naikkan Bang Juma ya. Walaupun Bang Juma tidak kirim 2K, tapi saya juga tidak mengkhianati teman-teman saya hari ini karena tadi mereka udah kirim koin. Saya lihat koin yang mereka kirim semua dulu. Bentar dulu. Ini udah 700 koin teman-teman saya tadi mengirim. Aku tidak mengkhianati hari ini teman-teman saya. Bang Joe ada tadi yang mengirim 700 koin ke saya semuanya. Kumpul 700. Ya, tapi kalau Bang Juma mau naik, bukan uang, saya tidak butuh uang. Kalau masalah uang aku punya uang. Walaupun 1.000 aku punya uang, ya kan Bu? Ya kan? Iya. Iya. Walaupun 10.000 1.000 pun itu duit uang. ya. Iya duit, aku punya duit. Farhan. Aduh. Naikin aja yang mau belajar aja Pak Toro. Iya, kalau ada teman-teman Bang Juma selain Bang Juma, saya naikkan. Tadi saya naikkan mereka, tapi mereka tidak mau. Mereka udah minta tadi, udah minta naik. Saya naikkan, mereka tidak mau naik. Ya wes lah. Nah, gitu. Yang mau belajar, yang memang mau belajar. Jangan yang mau perang-perang masih pagi. Iya, apalagi suasana tahun baru.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah sehingga kita masih bisa berjumpa ya di Komal TikTok dan di YouTube untuk membahas dua sisi agama, yaitu Islam dan juga Kristen, demi untuk menjelaskan pembeda antara agama keselamatan dan agama yang dilaknat oleh Allah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini saya menantang kemudian Pendeta Trosoki tadinya ya, untuk membahas Al-Quranul Karim surah As-Saff ayat 6, di mana ayat ini menceritakan tentang seruan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Seruan ini kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel, Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai utusan Allah dan membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumnya, yaitu Taurat, lalu memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang setelah beliau, yang jelas namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka menolak Rasulullah dan mengatakan ini adalah sihir, ya, ini adalah sesuatu yang nyata, perbuatan setan atau jin. Saya hanya ingin menguji gitu keautentikan Al-Quran, supaya mereka itu paham benar bahwasanya apa yang diuraikan oleh Al-Quranul Karim itu 1400 tahun silam adalah benar-benar merupakan suatu fakta absolut yang tidak bisa terbantahkan oleh kondisi dan kenyataan yang ada saat sekarang. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Pendeta Trosoki malah memperlihatkan kelakuan yang tidak mencerminkan sebagai tokoh agama yang bisa dijadikan sebagai suri teladan yang baik. Pendeta Trosoki mempertontonkan akhlak yang kurang baik, yang tidak terpuji. Sebagai apologet, saya merasa kecewa dengan perbuatan beliau ya. Tindakan beliau begitu berlebihan. Tindakan beliau terlalu kekanak-kanakan. Dan yang membuat saya sedih atas kebencian mereka terhadap saya pribadi dan agama Islam, justru saudara-saudara oten-oten yang lain itu mendukung apa yang dilakukan oleh Trosoki, bukan malah memberikan nasihat kepada Pendeta Trosoki agar jangan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, minta koin, minta 2K dan seterusnya. Ini adalah, kalau saya, ini adalah aib, dan itu tidak pantas kemudian dilakukan oleh seorang tokoh agama. Kasihan saudara-saudara kita Kristen yang lain yang telah mempercayakan beliau, Pak Pendeta Trosoki ini, untuk mewakili umat Kristen di dalam menyampaikan kebenaran versi Kristen.
tapi ternyata tokohnya seperti ini adanya. Ya, mudah-mudahan Pendeta Torosoki ini dalam keadaan mabuk, ya, bukan dalam keadaan tersadar dengan tindakan yang dia lakukan. Karena kalau dia sadar dengan kondisi yang dia pertontonkan secara live ini, itu sangat-sangat miris, ya, dan sangat-sangat memalukan sekali. Seorang tokoh agama mencak-mencak minta koin, ngemis-ngemis sambil tertawa-tertawa, dan kemudian tidak merasa risih dengan apa yang ia lakukan gitu. Saya aja sebagai muslim yang kenal dengan Pendeta Torosoki itu malu gitu dengan perbuatannya dia. Malu dengan apa yang dia perlihatkan gitu. Saya, sahabat-sahabat sekalian, demi Allah pencipta langit dan bumi, sedikit pun saya tidak punya niatan kemudian untuk pergi ke TikTok, masuk di komal-komal mereka itu untuk ngemis koin dan seterusnya. Bahkan bertahun teman-teman muslim itu membujuk saya untuk masuk ke TikTok. Bertahun saya katakan, ayo bang, masuk ke TikTok bang. Di TikTok bagus bang. Di sana banyak anak generasi muda. Di sana banyak anak milenial yang bingung tentang agama. Ya. Nanti setelah saya disampaikan bahwa banyak umat Islam yang masih awam, yang indikasinya kemudian diajak murtad, barulah saya terpanggil betul-betul untuk masuk ke TikTok. Adapun yang kemudian memberikan saya koin, memberikan saya stiker harimau dan seterusnya, itu teman saya sendiri, sahabat saya sendiri, bahkan boleh dibilang adik saya sendiri. Ya, dari muslim, dari muslimah, bukan dari Kristen. Itu sahabat saya. Sampai hari ini saya masih komunikasi dengan mereka, teman-teman kita yang memberikan ini, yang memberikan koin dan seterusnya. Gak ada masalah dengan itu. Mereka gak pernah terpaksa, gak pernah dijadikan sebagai syarat. Aku masuk ke TikTok, yang penting kamu kasih aku koin ya. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Malu saya sebagai seorang muslim. Malu saya sebagai tokoh agama, ya boleh dibilang tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh organisasi. Malu saya melakukan hal-hal seperti itu. Padahal slogan ajaran agama saya cuman rahmat, bukan kasih. Kalau kasih itu kan memperlihatkan segala aspek yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mewakili keyakinan. Ya. Tapi ini saudara kita sudah melakukan satu tindakan yang sangat-sangat memalukan, ya, agama Kristen, memalukan Kristol Islam gitu. Saya sedih gitu. Kenapa saya sedih? Saya kecewa karena Pendeta Torosoki ini adalah teman saya, sering ngotot-ngototan membela keyakinan tapi memperlihatkan akhlak yang kurang baik. Itu bukan candaan yang kayak gitu. Toh kalau misalnya menolak kehadiran saya di komalnya, jangan dipersyaratkan kayak begitu, tertawa terbahak-bahak, ngemis koin dengan mengatakan saya tidak ngemis koin dan seterusnya. Tapi faktanya minta koin. Faktanya dia minta apa itu tadi dibilangnya, 2K dan seterusnya. Saya bilang sama beliau, saya akan transfer duit, japri aja nomor rekeningnya ke saya, pasti saya kasih. Ya, kan tahu nomor pribadi saya, Pak Pendeta Torosoki ini. Tinggal japri, saya lagi susah, ingin merayakan hari besar, Bang Suma, sahabat saya, tolong bantu saya pasti bantu. Ya, daripada kayak begini mempermalukan saudara-saudara kita Kristiani yang lain. Kecewa mereka itu. Loh, kok ada tokoh agama kita seperti ini gitu loh. Ya kan? Kecewa, kasihan. Biar bagaimanapun kita ini saudara loh. Kita ini saudara.
saudara, bukan bukan pura-pura saudara. Memang kita saudara, meski keyakinan kita itu beda. Kita hidup, lahir, mati di tanah yang sama. Tumpah darah kita sama. Keyakinan aja yang berbeda. Ya. Kamu adalah saudaraku, Pendeta Trosoki. Tapi dengan caramu kayak begitu ya, saya sendiri malu gitu. Tidak pantas lah seorang tokoh agama yang handal, dibilang gitu ya, yang selalu mewakili teman-teman Kristen dalam dialog. Ya kasihan. Sebagai Muslim, ya saya sedih gitu. Kenapa? Saya punya saudara angkat ada dari Kristen, adik, abang ada Kristen. Nah, tidak pantas lah di apapun, jangankan saudara Pendeta Trosoki sebagai tokoh agama, sebagai seorang pendeta, Kristen awam saja itu tidak pantas seperti itu gitu loh. Apalagi Anda sebagai seorang tokoh. Nah, ini pelajaran. Anda boleh benci saya, Anda boleh mengkick, Anda boleh memblokir, Anda boleh memute, Anda boleh membenci, memusuhi, tidak menaikkan saya. Tapi tolong jaga marwah Anda sebagai tokoh agama. Tolong jaga wibawa Anda sebagai seorang pendeta. Karena Anda dipercayai oleh saudara-saudara kita Kristiani sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi ini, mengajarkan kebaikan kepada mereka. Jangan Anda kecewakan mereka dengan cara-cara Anda seperti itu. Ya. Kasihan. Saya sangat miris sekali kalau Anda lain kali melakukan hal seperti itu. Saya marah, Pendeta Trosoki. Cukup ini sekali aja Anda melakukan itu ya. Janganlah kehidupan dunia ini membuat kita itu terombang-ambing, seakan-akan kita ini orang yang benar-benar miskin kali terhadap materi itu. Jangan terlalu nampak, jangan terlalu diperlihatkan gitu. Ya, jangan terlalu diperlihatkan. Percayalah, Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun Anda tidak sembah, meskipun Anda tidak tuhankan, meskipun Anda tidak ibadahi, meskipun Anda ingkari, akan tetap memberikan kepada Anda rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal memberikan rezeki di atas muka bumi ini itu tidak pandang bulu. Anda mau kufur, Anda mau mukmin, Anda mau beriman atau tidak beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap memberikan rezeki kepada Anda, karena Anda adalah hambanya, Anda adalah ciptaannya, Anda adalah makhluknya. Jadi sebagai tokoh agama, pesan saya, jangan lagi Anda mengulang cara-cara kayak begini. Kecewa, dan saya sangat kecewa terhadap Anda. Oke, mungkin ada teman-teman kita di sini yang mau bergabung. Waktu dan tempat di Oh, kebetulan kembarannya yang hadir, Masya Allah. Gimana deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ngikutin juga bang ya. Kok segitunya sampai minta koin gitu kan? Iya itulah. Padahal kan parah. Kita tahulah Bang Juma ini dari dulu kalau Dewa mau ngomong, berapa kali dia bantu Dewa gitu kan? Jangankan kepada sesama, beliau kepada apa? Kepada umat beda iman pun beliau membantu. Jangankan kepada manusia. Kan dulu Dewa pernah bilang, belut listrik aja, waktu listriknya habis, dibeliin token sama Bang Juma. Itu kebaikan Bang Juma luar biasa. Segitu belut listrik, bayangin. Ini orang minta naik semua. Nggak gini loh Bang ya. Kadang Dewa juga bingung Bang ya. Pada setiap diskusi antara Waalaikumsalam warahmatullahi. Diskusi antara abang dengan pihak sebelah itu sekarang dikaitkan dengan koin. Telat gitu, kalau dengan koin itu telat. Karena abang itu dari dulu, waktu zaman WA tidak pernah dapat koin. Zaman StreamYard tidak pernah dapat koin. Zaman Zoom tidak pernah dapat koin. Kalau misalkan hanya urusannya koin, kenapa nggak menantangnya di Zoom? Ayo kayak Noni ya kan, Noni bilang selalu di bawah bilang Juma ngemis Zoom, Juma ngemis Zoom. Ayo dong diskusi di Zoom, ngemis koin, diskusi di Zoom, berani atau enggak? Kan itu juga yang ente harapkan.
Mereka iri bang, iri ibaratnya bang sama abang. Tiap hari dapat singa, ya kan, walaupun nggak dikasih rumput. Soalnya kita tahu singa itu makan rumput. Betul tidak? Iya, betul. Iya. Pokoknya kalau soal kebaikan, insya Allah lah. Bang Juma, Dewa tahu persis siapa Bang Juma gitu kan. Dulu pun pernah ngomong juga, Bang Juma itu mau bikin yang namanya layar lebar. Betul nggak bang? Dulu kan pernah ngomong Dewa ya, pernah singgung ya. Layar lebar, Betul. dibuatkan film, lebarnya itu dari Jakarta sampai Cirebon. Pemerannya ternyata Edi Sidabutar. Lagi diproduksi sekarang. Iya. Pemerannya Lagi siapa? proses syuting. Pemerannya itu orang Kristen, Edi Sidabutar. Kalau pengen tahu, apa judul filmnya? Judul filmnya apa bang? Ratapan Anak Monyet. Cuma Edis aja yang nggak mau. Tapi betul, ini kebetulan saya lagi dipercayai sama Kementerian Kebudayaan untuk mengelola film. Insya Allah Januari ini sudah rampung filmnya dari kementerian sih. Nanti diinfokan ke teman-teman untuk ikut menyaksikan kan gitu ya. Nah ini tadi nih, bagaimana ini Bang Fakhrudin? Aduh Bang Uco, miris saya tadi lihat. juga saya Gimana dengar itu sih. ya? Dengarnya juga Tokoh malah agama ketawa kayak gini. sambil minum-minum gitu kan di gelas dia itu. Tapi kalau melihat dari denominasinya, memang denominasi itu erat sekali dengan perpuluhan sih. Erat sekali dengan perpuluhan yang selalu menekankan Iya. kepada perpuluhan kepada para jemaatnya. Berbeda dengan denominasi lainnya. Hingga pada akhirnya bingung melakukan penyerangan terhadap muslim, cari jalan yang menurut dia itu bisa diterapkan kepada jemaat, diterapkan kepada muslim. Hingga pada akhirnya seperti itu terjadi. Itu. Karena memang Masya dia Allah. mengakui denomnya sebelum dia saat ini gitu. Beberapa sekitar 1 bulan ke belakang lah. Karena dia kan baru-baru ya bisa live. Itu. Di denom yang memang bisa bahasa roh. Bahasa roh di sana memang kita tahu ada 2 denominasi. Yang satu lebih dominan terhadap perpuluhan dan mewajibkan tentang perpuluhan. Itu yang terjadi. Jadi diterapkan kondisi jemaatnya diterapkan kepada muslim. Sekaligus melakukan penyerangan secara pribadi. Itu sih. Karena banyaknya Saya miris loh tadi itu Bang. aslinya malah ketawa, jadi ya saya memang urat malunya sudah putus ya. Kalau urat malunya masih ada ya saya kira nggak akan seperti itulah. Itu. Atau jangan-jangan mabuk dia tadi itu ya. Semoga sih dia mabuk. Bukan tersadarkan beneran. Tapi nggak tahu Aduh, tuh mereka kasihan sama sekali. mengingatkan atau enggak ya. Saya juga nggak tahu nih. Enggak, tadi yang naik itu malah mendukung semua. Ya memang ada, pertama kan laki-laki ya. Laki-laki itu kan yang malah Amanat agung itu bang. Sampaikanlah ampun. perpuluhan kepada pendeta. Itu wajib hukumnya bang. ya kalau denom si Toro itu memang iya mewajibkan, beda dengan denom lain ya. Itu. Kasih saya Sama persembahan seperti kasih. ini kali ya. Sama seperti Lugat Tambunan ya. Beda ya. Sama dengan si KC. KC kan kita tahu ya denominasinya apa? Ya itu. Oh Denominasi. gitu. Jadi ada dua. Apa sih nama denomnya itu Bang? Hah? Karismatik denomnya bang, apa sih? karismatik. Karismatik. Oh karismatik. Tapi yang bisa bahasa roh itu ada 2 denom, karismatik sama pentakosta. Nah, kalau dia itu karismatik. Dia itu. Karismatik. Dan memang secara sisi trinitas berbeda pemahamannya. Itu. Pelajari saja Iya. Arminian, pemahaman Arminian. Arminian itu adalah aliran dari dia untuk posisi dari adanya trinitas, dan itu selalu gesekan dengan pihak Calvinis. Contoh Budi Asali yang sekarang sudah Iya. memang nggak naik gunung ya, sudah naik gunung sekarang. Nah itu selalu berbenturan pemahaman dari Arminian itu. Terlebih tentang keselamatan, itu kelemahannya. Banyak yang Iya. dibetulkan lah tentang trinitas maupun tentang doktrin keselamatan. Saya tadi itu kupikir bercanda, ternyata serius dia. Enggak, dia serius. Akbar, Kalau Masya Allah. bicara otomatis seberapa detik lah atau 1 menit lah. Ini mereka terus-terusan dibahas. Iya, Itu iya, seperti- hampir sudah 30 biasa bang. menit.
Malah risih, kemarin makanya aku tinggal. Gimana ya gimana? kemarin juga saya udah nyimak itu masalah itu ya, memang sengaja dia meminta dan teman-temannya mendukung. Cuman masalahnya yang ngasih nggak ini, paling ngasih mawar beberapa gitu bang. Kasihan juga sih. Ya. Terus saya mau sampaikan ini Bang Juma ya, untuk Mbak Noni nih, Mbak Noni ya, mudah-mudahan pencarian kebenaran terus dilakukan ya, karena saya kemarin dengar juga Mbak Noni muter ngaji loh di komalnya Bang Juma yang lengkap dengan artinya Bang, dan teman-temannya panas dan marah-marah semua. Wah luar biasa nih Mbak Noni, mudah-mudahan. Kalau hidayah itu jangankan hati kalbu manusia, 7 langit ditembus bang. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi itu. Kalau yang dikatakan hidayah. Assalamualaikum mau bang. sekuat apapun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pradiwa mau naik tuh Oten tuh? Eka Prawira. Ehad. Iya. Kita naikkan ya. Oke bang. Bang Tony dari sekte mana bang? AKBP dia. AKBP. Salam kenal kalau gitu. Islam aku Bang Jum. Bang Tony yang biasa di komal-komalnya mereka. Bang Tony. Bercanda. Nah, aku mau nanya sama Bang Juma sebenarnya. Apa tuh? Ini Bang, tentang Markus 14 nomor 51 Bang. Wis, mantap. Itu mau dibelikan kain itu biar nggak telanjang. Aneh itu. Kan aneh nanya Alkitab sama Ustadz. Gimana sih, nggak beres tuh. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena saya lebih Ayo paham bahas dari yang bahas apa kita? Di room Kristen nggak ada jawabannya Bang. Kalau orang Kristen memahami Bible itu kan karena ada faktor X. Kalau saya kan karena betul-betul kebenaran. Iya, Bang. iya. Mari kita lihat kebenaran. Apa topik tadi yang baru kalian bawa itu soal apa? Koin ya? Iya, koin. Katanya Jadi Mark, menurut gimana ini teh? Katanya Mark. Tadi kan saya datang, saya lagi dengerin kalian bicara tentang koin gitu loh. Mari kita bahas koin lah. Topik-topik lain kan udah biasa dibahas. Ayo sekarang kita bahas koin itu. Apa masalahnya sebenarnya dengan koin itu, bro? Silakan. Oh berarti nggak tahu masalahnya ini orang. Nggak tahu masalahnya. Tahu ini. Iya. Cuma ini. Loh. Cuma. Kalau memang tahu nggak mungkin bertanya ya. Enggak. Menurut kalian diberi koin itu salah atau enggak? Coba tadi tahu nggak Apakah- masalah Torosoki? Sebelum panjang kali berkali tinggi, tahu nggak apa yang disampaikan Torosoki? Ya ceritain saja. Silakan. Bilang aja nggak tahu lah, simpel. Bilang aja nggak tahu masalah. Ceritain aja silakan. Males kalau saya mah. Nggak usah kayak Orang anak-anak. Cari-cari celah dan memang nggak tahu duduk permasalahannya. Saya katakan sok tahu, padahal nggak tahu. Itu aja sih. Enggak. Saya cuma dengar masalah koin. Itu loh bang. Bang Saya cuma dengar masalah koin tadi seolah-olah. itu Oh ya silakan. bahkan sampai sekarang kan masih sampai sekarang itu kayaknya pendeta terosok gitu sambil tertawa terbahak-bahak minta koin gitu. Ya. Dia persyaratkan orang naik ke komalnya itu harus nggak ada koin. Yang pasti dia nggak ngikutin teladan Kristus itu. Itu aja jawaban saya. Nah itu dia masalahnya. Nah, Kan udah yang aku pasti bilang dia saya mengikuti saja teladan malu Islam. sebagai saudara gitu. Yang pasti dia gitu. mengikuti teladan Nah Islam. Ya. ini bahaya ini. Mulai framing kan. Oke, Apa, mari Bu? kita buka Maksudnya apa surah tuh? Maksudnya apa? Al-Mujadilah. Oh, Surah Al-Mujadilah 12. Ayo Oh, mari oke. kita bahas satu. Sekalian bahas perpuluhan Baik, aja bang. Perpuluhan. Iya pasti nanti larinya ke kita sana. lihat. Saya akan minta Nanti kita pertanggungjawaban. lihat. Nanti kita lihat Iya, surat iya. Al-Mujadilah 12 ini. Coba nih baca Mari nih kita bahas baca aja, dulu. jangan terjemahan nih. Kau baca. Baca dah. Ya ayyuhallazina amanu. Ini kesini. Kau kan nggak kelihatan cuma dari adanya latinnya. Ya udah.
Ini baca, jangan Ngapain lihat kita latih, tahu membodohi? saya juga latih. Ya udah, kita Apa baca baca? saja. Baca. Kenapa kamu nggak berani untuk membaca inti Nggak baca dari ini. substansi ayatnya? Tuh kan, Kenapa kamu nggak substansi berani baca ayatnya, substansi bilang aja. ayatnya? Anda nggak tahu dan nggak bisa baca kecuali bahasa Latinnya doang. Gitu aja kok repot, Oke, jujur. Oke, nggak apa-apa. Saya akui nggak apa-apa. Tapi mari kita buka terjemahannya kalau gitu. Ya, ini apa ini? Ayo kita buka terjemahannya. Iya, ini apa? Aduh, aneh lagi. Tuh, kan Untuk kok apa kalian aneh? punya Al-Quran terjemahan? itu bukan kayak Bible loh. Dah. Ini Al-Quran yo. Yang kamu pinta ya. Ini langsung loh keluar. Apa Oke, ini bacanya? gini loh. Kalau kita tanya kepada Islam yang awam, apakah dia bisa Enggak, mengerti? ini Dia akan bacanya apa? mencarinya Karena dari kamu tadi yang terjemahannya. ngutip pertama kali Mujadilah. Ini baca. Masa nggak bisa baca? Kamu yang ngutip. Jangan samakan Al-Quran dan Bible. Kalau nggak bisa baca ngomong, saya nggak bisa. Sekolah aja. Baca. Aduh, ya ampun. Ya Oh, udah, itu kan itu ini kan kan. ya ayyuhallazina ya. Ke sini kelihatan. Jadi ayu. Aduh, ya ampun. Ya sudahlah, buka Tasdid sudah. ini ada Kita buang-buang tasdid waktu. loh, ada tasdid. Kita buang-buang waktu di sini. Ayo, Kita buang-buang bukan waktu. kamu buang-buang Ayo kita waktu. Ini baca ada tasdid. Al-Mujadilah 12. Nggak Iya, berani ini. baca terjemahannya. Nggak berani baca Betul. terjemahannya. Enggak, saya nggak mempan digituin, bro. Ya, Buka kamu saja nggak terjemahannya. tahu. Kalau kalian Kamu tidak berani nggak buka tahu. terjemahannya, berarti Ini kamu ada pengecut. tasdid loh, ada tasdid. Kalau misalnya kamu tidak berani buka terjemahannya, berarti kamu pengecut. Kan, kita bukan menyamakan Bible. Ayo, semua orang Islam di Indonesia tuh nggak ada yang baca Arab. Mereka Ini baca bahasa terjemahan, bahasa bisa baca Indonesia. terjemahan. Ini ada Jangan aneh-aneh lah. Zuma, tolong tertibkan Kok sedikit aneh-aneh? anggotaamu ini kan lucu. Ini Al-Quran loh. Ayat Al-Quran. Kenapa ini. kamu takut dengan topik itu? Saya sedang buka Bagaimana topik mau tentang memulai koin. ketika kamu pun belum bisa membaca? Ini coba. Iya, ada saya tasdid. memang tidak Coba bisa ulangi membaca lagi. seperti nabimu. Saya tidak bisa Ulangi membaca lagi. seperti Ulangi, nabimu. Coba. Saya tidak berpendidikan seperti nabimu. Coba. Puas. Saya Ulang tidak lagi. berpendidikan seperti nabimu. Puas. Seperti puas. Yohanes Jangan juga ya, tahu. seperti Yohanes ya. Saya tidak berpendidikan. Agramantos Oke. ya. Ya seperti Oke, Yohanes saya tidak ya. berpendidikan. Tidak Oke, sekolah, saya akui, sama buta udah. huruf berarti ya. Oke, saya Sama buta huruf seperti seperti Yohanes ya. nabimu. Kan? Oke. Ya, Kalau sama seperti seperti nabimu Yohanes ya. buta huruf. Yohanes, Ini bahasa Yohanes Seperti juga. nabimu buta Coba huruf. baca. Iya seperti Yohanes juga. Ya seperti nabimu juga, Tuhan yang iya sekolah. sama. Iya. Iya seperti Tuhan Makanya, yang Iya, sekolah. sama seperti Mengalihkan. Sama seperti supaya nabimu bisa buta huruf. supaya Iya. bisa baca sekolah. Saya Tuhan nggak ente bisa sekolah. membaca. Saya Iya, nggak Tuhan bisa ente membaca sekolah. dan menulis. Saya Tuhan dibilang ente aja ikra. sekolah, Saya juga nggak gimana bisa sih? baca. Iya Tuhan Saya ente dibilang sekolah. ikra. Saya juga nggak bisa baca. Apa yang mau Iya, saya Tuhan baca? ente aja Saya dibilang sekolah. ikra. Juga saya nggak bisa Tentang membaca. Quran. Udah. Sekarang buka terjemahan. Mari kita gali ayatnya, ya. Ingat, Sama dengan Bible nabimu itu juga dibilang bukan ikra. kayak Saya juga nggak bisa Al-Quran, baca. yang bisa Iya, makan Tuhan ente aja dulu. sekolah. Gimana sih? Nih. Tuhan ente sekolah. Sebelum Ya udah, terjemahan bisa baca baca. dulu ini. Nabimu kan sekolah nggak nabimu? Kan? Tidak. Ini masa nggak bisa baca, ujuk-ujuk Ya terjemahan. sama. Saya juga tidak Apa sekolah. bahasa asli nggak Tuhan kasih lu sekolah Saya nggak? juga tidak sekolah. Tuhan Saya lu tidak bisa sekolah baca nggak? seperti nabimu. Nabimu kan juga tidak bisa baca. nggak Dibilang bisa Iya, ikra Tuhan nggak lu bisa sekolah baca. nggak? Cuma Tuhan ente mengandalkan sekolah dari nggak? aplikasi Al-Quran gitu. Wih, sama dengan bocil dong, sama dengan anak saya kelas 4 SD. Dan bahkan anak saya kelas 4 SD bisa baca Quran loh. Sama dengan Muhammad saja dikasih Quran dia nggak tahu baca kok, gimana sih? Eh, Mau bahas Al-Quran. Nabimu cuma saja terjemahan dikasih Quran toh. disuruh baca dia Ya nggak bisa Allah, baca. ya Robby. Jadi disamakan Ya Allah, Quran ya dengan Bible. Please deh. Ya Allah, ya Mau, Robbi, nabimu sendiri Ini disuruh gimana? ikra. Saya tidak bisa membaca. Ya sama saja dengan nggak saya bisa sama dengan nabimu. membaca. Kalau nggak bisa Ya, membaca, sama dengan nabimu saya. jangan membahas Al-Quran yang mau kamu samakan dengan adanya Bible. Ya kalau begitu Artinya sama aja bahwa bilang Muhammad, jangan kamu bawa bagaimana kita Al-Quran karena kamu mengetahui nggak bisa dari baca suatu Al-Quran. makna tanpa adanya bahasa asli. Ya. Aduh capek deh. Oke, Iya, tarik pokoknya nafas, begini. 10 menit saya bacakan. Intinya Atau adalah, saya bacakan? saya tidak bisa Oh, membaca nggak bisa seperti baca. nabimu. Kamu suruh Oh, tapi ikra. sok tahu. Saya juga ikra. Aduh. Saya mau bahas substansi. Mari kita bahas substansi itu semua. substansinya. Ayat Ayo Al-Quran bahas itu substansi. substansinya yang saya tadi tunjukkan. Kamu mau bahas substansi tapi mengabaikan bahasa asli. Berarti kamu menyamakan Bible Gini loh, dengan Al-Quran. Gini, dengar, Isma. Saya ini kasihan sekali sama kamu Kamu yang yang tidak justru berani kasihani. melihat, ya,
tidak berani untuk membuka, kita bahas topiknya. Itu Ayolah, ini bukan bahasa anak-anak di asli. sini. Loh, kok Di kamu sini langsung bukan dari anak-anak di terjemahan? sini. Nggak ada internet, kamu bisa apa? Hey. Kan Bukan mulai anak-anak kita di sini. Ayo, saya bilang saya juga tidak bisa membaca Ya seperti Allah, ya nabimu. Rabbi. Kalau kamu bilang, Ekhat, ikra, saya juga tidak bisa baca. Oh, nabimu juga Ya dibilang, sudah, Ekhat, kenapa tidak bisa kamu membaca. mau membahas tentang Al-Quran ketika apa yang kamu Iya, Tuhannya sebenarnya juga pahami? baca Tuhannya Gitu. sekolah. terjemahan semua Ya, bagi supaya bisa baca, terjemahan. Pak, Ayo supaya kita bisa baca. baca. Oke, Tuhannya oke. kan sekolah. Baik, Bapak harus teman-teman. sekolah gitu. Baik teman-teman, kita beri ini kesempatan kepada teman kita yang anggap saja kita lagi ngajar anak TK, nggak apa-apa. Iya. Silakan nggak Saudara apa-apa. Ekhat, apa yang Anda ingin bawa? Silakan. Ya. Ini lebih bagus ya, Ya. nggak usah kayak yang itu ya, aneh gitu. Udah, nggak usah kayak perempuan, udah langsung. Kenapa rupanya Anda ini ada apa? Masih santai lah, kan saya juga waktunya masih panjang kan. Oke. Bang, dia lagi Di main dalam kayaknya, Bang. Al-Mujadillah, Lagi main. di dalam Al-Mujadillah Kenapa? ayat 12 Ya. itu berkata begini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Dan demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih dan lain sebagainya. Nah, untuk mengadakan pembicaraan atau bertemu dengan Rasulullah ini membayar ini, menerima koin ini. Ini gimana? Tolong dijelaskan. Oh begitu. Itu pemahaman kamu sendiri atau pemahaman yang berdasar terhadap disiplin ilmu Quran? Boleh kita buka tafsirnya? Enggak, saya tanya dulu. Itu Enggak, pemahaman kamu sendiri? Ya. Itu pemahaman kamu sendiri atau pemahaman berdasarkan kaidah ilmu Quran? Itu adalah pemahaman saya berdasarkan pengalaman membaca terjemahan ini ya. Oke. Saya akui ini memang terjemahan. Dan tentu kita akan komparasi pengetahuan itu dengan para ulama ya. Nah, silakan menurut Bro Zuma, gimana interpretasi atau tafsir dari terjemahan ini menurut Anda? Ya, baik ya, saya terangkan kepada saudara. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu mengetahui bahwa orang yang ada pada zamannya dia hidup itu adalah orang-orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang tidak suka kemudian menolong sesamanya manusia. Sehingga kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan syarat kepada mereka yang ingin berbicara, ya, terlebih dahulu melakukan satu perbuatan baik untuk membersihkan diri mereka, yaitu bersedekah kepada siapa? Kepada orang yang miskin, bukan kepada Rasulullah. Rasulullah meminta kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah untuk orang-orang yang miskin sebelum melakukan pembicaraan. Nah, apa kata Allah? Apa kata Allah di ayat ini? Ini harus kita Anda harus pahami dulu. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau orang tersebut juga tidak mampu bersedekah, maka dia akan memperoleh pengampunan dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi tidak ada paksaan, Bung. Tidak ada paksaan. Jadi orang yang kemudian ingin berdialog tentang agama, tentang apapun kepada baginda Rasulullah SAW, pada sesi tertentu dia minta untuk orang-orang itu bersedekah kepada orang-orang miskin. Jadi kalau orang itu tidak mampu bersedekah kepada orang miskin atau kepada Muhammad? Kepada orang miskin, bukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di depan saya ini Rasulullah, ada tafsir Ibnu Katsir ya. Ya sudah menjadi. Ya silakan. Dari Ibnu Jarir yang mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami Mahran dan Sufyan dan Utsman bin Mughirah dan Salim Ibnu Abdul Ja'ad dan Ali Ibnu Al-Qamah Al-Ammari dan Ali Rabiul Rabiul Anha ya, yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, bagaimanakah pendapatmu dengan 1 dinar? Ali menjawab, mereka tidak akan mampu. Nabi bersabda, kalau 1/2 dinar? Ali menjawab, mereka tidak akan mampu. Nabi bersabda, jadi berapa menurutmu? Ali menjawab, emas seberat biji sesawi. Nabi bersabda, sesungguhnya kamu benar-benar kikir. Ali berkata bahwa setelah itu turunlah firman, apakah kamu takut
akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul. Jadi ini pembicaraan dengan Rasul sebelum ini memberikan kepada Rasul. Jadi sebelum bertemu dengan Rasulullah, ini orang harus datang untuk memberikan sedekah alias membayar atau menerima koin. Tafsirnya nggak seperti itu. Nih, kau mau mengesampingkan, oke, kita cek ya. Jangan menambah-nambahkan, mengurangi ya. Kita juga punya tafsir yang asli. Kiranya sini, kita nggak tahu tetek bengek yang kau sampaikan ya. Itu bisa terlacak. Jangan ngawur kau. Ayo. Ya, silakan. Ayo, Kita ini orang belajar, coba ulangi Bung. lagi yang kamu tadi. Seakan-akan Nabi Muhammad itu meminta Ketahuan. dari adanya sedekah. Kita bisa Ketahuan. melacak loh. Ya, sedekahnya Ayo itu di sini, bukan kau kepada sebutkan orang lagi yang mana. miskin. Bahkan yang ini Sedekahnya pun itu tidak bukan disebutkan sedekahnya ya. itu bukan kepada orang Apabila miskin. setelah umat itu diberi keringanan oleh Allah. Salah. Di sini kamu nggak mengatakan, Salah Anda, Ya. Bung. Ini bisa kena delik hukum loh kau. Melakukan kebohongan kepada publik dan menambahkan pernyataan kamu. Loh. Ya. Loh, coba kau tadi sampaikan yang mana? Coba di sini. Ya. Ayo. Nah. Kita nggak tahu loh. Kita bisa melacak. Coba kau sampaikan yang mana? Ibnu Jarir yang mana kau? Oke. Nih, Ibnu Jarir ya. Kasihan. Ayo. Nih. Oke, ini dari mana kau? ibnukasironline.com. Coba websitenya. Batasin. Nah, sama ya. Ibnu Katsir, Ya. oke? Oke, nih ya, Ibnu Katsir. Oke. Kau baca lagi, ulangi lagi. Karena setiap ucapan kamu terekam di TikTok. Iya, nggak apa-apa. Nabi Ya. Muhammad tidak meminta, apalagi sedekah tersebut untuk beliau. Bohong. Ayo. Kamu ketahuan. Ayo, mana? Ya, ini dia ya. Kalimatnya yang mana? Dengar. Ayo, Dengar kita ya. bisa dengar. Mana Dengar. kalimatnya yang menyatakan itu untuk Nabi? Akhirnya kita Ali nggak bisa berkata baca. bahwa setelah itu telah firman Allah, kamu Dari takut Ibnu menjadi Jarir dulu, miskin. dari Ibnu Jarir dulu, yang mana kau? Ibnu Jarir, Loh, hadis riwayat ini siapa? Ini loh. Atau mau Imam Turmuzi? Ini Ibnu Jarir ada di sini nih. Oke. Apakah kamu takut? Ulangi lagi. Ibnu Jarir mengatakan, coba kau bacakan. Itu yang di mana itu? Loh, kok di mana? Kamu tadi menyatakan Ibnu Jarir. Ya, di bawah itu. Ini. Enggak, di atas. Ibnu Jarir mengatakan, ya, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami, Mahran dari Sufyan dan lain bla 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 bla. Bagaimana pendapatmu dengan 1 dinar? Ya. Sebentar. Nabi SAW bersabda, bagaimana pendapatmu dengan 1 dinar ya? Ya, ini Jawab, kan mereka tidak akan mampu. Loh, bagaimana ini jika narasi itu dari Ibnu Jarir. dengar gini, biar berpikir ya. Kalau misalnya sedekah itu Ya, diberikan sebentar, kepada orang kamu telah miskin, melakukan kebohongan kepada sabar. publik atas nama Nabi Kalau- Muhammad. Dengar, Sebentar, kalau di sini misalnya saya baca kembali ya. dengar Mereka- dulu, sebentar, dengar mereka ini tidak logikanya. mampu. Kalau Iya. setengah dinar, Ali menjawab mereka tidak akan mampu. Nabi SAW bersabda, jadi berapakah menurutmu? Ali menjawab, emas seberat biji sawi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu benar-benar kikir. Ali berkata bahwa setelah itu turunlah firman-Nya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Al-Mujadilah, Ali mengatakan bahwa karena berkat akulah maka umat ini diberi keringanan kepada Allah. Udah, itu saja. Dan di Jadi sini gini itu ya. adalah dari adanya ayat Al-Quran. Gini ya. Untuk orang-orang Gini. miskin. Kalau misalnya Anda Bukan memberikan untuk Nabi. sedekah, Dan Nabi itu mengharamkan sedekah. Dengar. Aneh ini ya bang, orang ini aneh bang ya. Dia bertanya, Sabar. tetapi ketika Sabar. kita menjelaskan dengan benar, dia tidak menerima. Dia senangnya Nabi yang itu mengharamkan mendapatkan sedekah loh. Oke. Mengharamkan sedekah. Oke, Kasihan sudah. deh lu. Sebentar. Nabi dan Ahlul Saya Bait kasih yang logikanya ya, mengharamkan biar bisa tahu. Saya kasih logikanya ya. Ketika Ini seseorang bukan memberikan masalah logika, sedekah, ini narasi yang kamu sampaikan melalui dari Ibnu Sabar, Jarir. sabar Ini bukan dulu, masalah sabar. logika. Logika itu berarti penafsiran kamu sendiri. Tadi kamu menyampaikan dari Ibnu Jarir. dari mana kamu tahu bahwa dia akan memberikan 1 dinar? Loh, ini masa Ibnu Jarir yang kamu sampaikan seakan-akan tadi kamu terakhir menyampaikan pendapat seakan-akan Nabi Muhammad meminta, padahal di teks yang ada Ibnu Jarir sama sampai segini loh. Artinya Ya. bahwa kamu tadi kalimatnya telah ditambah-tambahkan yang Gini loh. disampaikan oleh Ibnu Jarir. Gini. Nih, cuma segini Kalau doang. misalnya ayatnya itu berkata Berikan kepada saya pernyataan kalau dari Ibnu kepada Jarir kaum miskin, bahwa kenapa beliau harus sendiri bahwa jika sedekahnya diberikan itu untuk kepada Nabi. kaum miskin, Mana?
frasanya Kenapa yang harus mana? ditentukan jumlahnya? Mana frasanya? Kenapa Jangan harus lari. ditentukan Kamu jumlahnya? tadi menyatakan bahwa Ibnu Jarir di sini meriwayatkan adanya sebuah kalimat bahwa sedekah itu untuk Nabi. Mana kalimatnya? Dengar, Kamu dengar bisa ya. dilaporkan ke delik Kalau hukum loh. misalnya, dengar. Kamu bisa Kalau- dilaporkan delik hukum karena kamu menyatakan hal yang berbohong terhadap Nabi Muhammad. Data Maaf teman-teman, saya keluarkan dulu sebentar sebelum dia tenangkan jiwanya, baru kita naikkan lagi. Ya, dijelaskan Bang Akademik. Nah, di sini kalau kita menggunakan Ibnu Jarir maupun dari riwayat-riwayat lainnya, itu tidak ada kalau Nabi sendiri meminta. Perasa yang terakhirnya di sini dari Ali sendiri. Ali mengatakan bahwa karena berkat akulah maka umat ini diberi keringanan kepada Allah. Sedangkan terkait dari adanya ini adalah asbabun nuzul, turunnya surat Mujadalah ayat ke-13. Ini yang terjadi. Dia sudah memframing, meminta maaf tidak, malah menggunakan logika. Artinya logika di sana kan penafsiran dia sendiri. Ini cuma sampai segini Ibnu Jarir, gak ada frasa yang lain. Dikiranya kita nggak memeriksa apa yang dia sampaikan. Allahu Akbar. Iya. Itu ya. Jelas. Jadi sebelum saudara Ehad naik, dengarkan saya dulu ya, sebelum saudara naik ya. Makanya saya katakan jangan kayak perempuan Anda itu. Kenapa umat Islam itu Anda katakan mempelajari Quran dari terjemah? Anda keliru. Umat Islam itu mempelajari original teksnya mulai dari usia 1 tahun mereka udah belajar. Adapun mereka ketika ingin tahu, mereka bertanya kepada ahli, bukan seperti Anda bertanya kepada Google. Nah, terus kemudian data yang Anda bawa terkait dengan Al-Quranul Karim, yang Anda katakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu minta koin untuk menutupi aib pendeta Torosoki barusan. Itu nggak seperti itu, Bung. Rasulullah Muhammad SAW ya dalam hadis yang mutafakun alaihi, disepakati oleh seluruh perawi hadis, itu Rasulullah mengatakan, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebutir korma. Jadi sedekah itu manfaatnya sangat luar biasa bagi kami umat Islam dan juga bagi Yesus. Ketika seorang sahabatnya datang, muridnya datang bertanya, apa yang harus aku lakukan wahai Yesus supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Lakukan hukum Taurat. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat itu kamu lakukan. Sudah aku lakukan wahai Yesus. Apa kata Yesus? Jual semua hartamu, bersedekah, berinfak. Habiskan hartamu untuk berinfak dan bersedekah. Setelah itu kamu lakukan, datanglah kepadaku. Itu jadi sedekah dan infak itu adalah hal utama di dalam kehidupan keberagamaan samawi, Bung. Nah, terkait dengan fitnahanmu, hujatanmu terhadap Rasulullah, apa yang diterangkan di ayat yang kamu bawa itu tidak seperti itu adanya. Tidak seperti yang kamu fitnahkan barusan. Asal Anda tahu, itu diperuntukkan sedekahnya untuk fakir miskin, bukan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mau kaya, Bung, dia seorang presiden, dia seorang raja, dia pemimpin negara. Ada kamu tengok rumahnya sampai hari ini? Ada rumah peninggalan Rasulullah Muhammad SAW begitu mewah begitu Anda lihat? Gak ada, Bung. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW baginya bukan harta. Al-Quran menerangkan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai' fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi poinnya bukan koin, bukan mengemis di sini kayak pendeta Torosoki. Beda Anda. Sudah memelintir ayat, Anda pahami dengan keliru, nyerocos kayak bebek gitu loh. Ya, saya turunkan tadi supaya agak tenang komal ini, karena ini komal saya. Ini alasannya kenapa saya tidak mau buka komal sendiri.
Karena saya tidak mau jadi moderator gitu loh. Saya ini adalah narasumber. Di setiap forum saya narasumber. Mau di kampus, mau di channel-channel seperti ini. Saya itu narasumber, nggak bisa jadi moderator saya. Makanya saya tidak bisa buka komal. Saya tadi buka hanya untuk memberikan semangat kepada orang Kristen Indonesia agar tidak malu terhadap tindakan pendetanya yang ngemis, menjilat. Betul-betul memalukan dan miris. Seperti itu ya saudara Ehad ya. Jangan Anda tutupi air comberan ya dengan mencoba untuk menutupinya dengan air got. Sama aja itu. Sama aja. Anda tidak akan mampu menutupi aib saudara sendiri yang memalukan itu dengan membawa-bawa Al-Quranul Karim. Karena yang ada di Al-Quran itu, sekali lagi saya katakan, ketika seseorang ingin konsultasi khusus dengan Rasulullah Muhammad SAW tentang masalah yang sangat pribadi, maka ayat ini mengatakan, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin agar diri kamu menjadi bersih dari penyakit kikir, juga untuk mengurangi beban beliau menerima orang-orang yang tidak berkepentingan sebelum melakukan pembicaraan. Jadi asal Anda tahu, zaman itu bergejibun manusia dari seluruh penjuru datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, ingin tanya jawab, ingin sekedar sharing, ingin sekedar curhat, ingin sekedar komunikasi dengan beliau. Seluruh penjuru tanah Arab itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada ribuan bahkan jutaan manusia yang datang kepada beliau untuk bercakap-cakap. Apa enggak pening kepala beliau? Maka beliau mensyaratkan kalau ingin curhat kepada Rasulullah tentang hal-hal yang sifatnya pribadi, terlebih dahulu antum semua bersedekah kepada fakir miskin, antum semua bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, baru kemudian melakukan dialog dengan Rasulullah. Jadi jangan Anda pahami seperti yang dilakukan oleh pendeta Anda tadi. Beda. Seorang presiden, kalau Anda mau bertemu dengan Jokowi saja, apa semudah itu? Tidak. Apa ada yang bisa? Rakyat jelata bisa bertemu langsung dengan Jokowi tanpa syarat, tanpa stasiun-stasiun yang dilakukan? Tidak ada kan? Susah kan bertemu Pak Presiden itu? Rasulullah hanya mengatakan syaratnya apa? Berikan kepada mereka syarat untuk berimpak dan bersedekah kepada fakir miskin ketika mereka ingin bertatap langsung denganku, ketika ingin mereka itu berdialog langsung denganku. Itu kenapa? Karena Rasulullah itu orang penting, Rasulullah itu orang sibuk, Rasulullah itu poin ajarannya adalah seluruh umat, bukan orang per orang. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda dengan pendeta Torosoki tadi. Ya. Semoga Anda pahami. Jadi Anda harus mengerti asbabul nuzul ayat ini. Itu diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwa sahabat banyak yang ingin bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga membebani Rasulullah. Nah, untuk meringankan bebannya, Allah kemudian menurunkan ayat ini agar supaya yang ingin berdialog, curhat-curhatan kepada Rasulullah terlebih dahulu memerintahkan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Bersedekah kepada siapa? Kepada fakir miskin. Mendatangkan kebaikan terhadap fakir miskin, bukan untuk dirinya. Kalau untuk dirinya sejazirah Arab bersedekah kepada Rasulullah, maka Anda akan masih menemukan hari ini rumah dan istananya. Tidak ada Rasulullah Muhammad SAW ya seperti yang kamu fitnahkan itu. Malah Al-Quran menuntun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alima. Jelasnya bahwa kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kebajikan, kemaslahatan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Seperti itu Abraham diminta oleh Allah supaya Abraham menginfakkan anaknya, hartanya yang paling dicintai. Siapa itu? Anak tunggalnya. Harus ikhlas. Allah yang minta. Allah memberikan kita harta, kita harus berikan infak yang sedekah. Asal Anda tahu, saya ketika saya dapat singa, koin, demi Allah pencipta langit dan bumi, saya bagikan kepada orang-orang yang sekomal dengan saya. Mau dia oten, boleh tanya kepada yang oten yang satu komal dengan saya. Aku bagikan kepada mereka. Boleh tanya kepada netizen-netizen muslim yang satu komal dengan saya. Apakah saya membagikan dari hasil koin itu? Demi Allah. Tanya kepada mereka. Anda bisa komunikasi dengan mereka. Jadi jangan kau samakan kami muslim dengan kalian, dengan pendeta Torosoki yang bikin malu itu. Jangan. Dan satu, sebelum kamu naik, saya ingin bertanya kepadamu tentang perpuluhan itu di dalam Bible, di Perjanjian Baru. Perintah perpuluhan dari Yesus. Saya akan minta pertanggungjawaban kepada kamu. Apakah perpuluhan itu sudah batal karena itu adalah bagian Torah? Kenapa kalau batal semua perjanjian dalam Torah, kemudian sunat
dibatalkan, tapi kenapa perpuluhan masih dilanjutkan? Sementara yang perjanjian kekal Allah adalah sunnat. Perpuluhan itu hanya perjanjian Allah kepada suku Lewi, bukan kepada seluruh pendeta. Pendeta itu bukan suku Lewi. Kenapa masih dilanjutkan perpuluhan dan sunnat dibatalkan? Kenapa perpuluhan dilanjutkan sementara sunnat yang perjanjian kekal dibatalkan? Ingat, itu pertanyaan saya. Saya akan naikkan Anda sekarang. Silakan. Oke, maaf Bang Zuma, ini saya coba klarifikasi dari Rosmawati. Ayat sendiri berada dalam kebingungan, tapi sih akademik kristologi malah sok menafsirkan ayat orang lain. Maaf saudari Rosmawati, saya tidak menafsirkan ayat orang lain. Pertama, saya Muslim. Yang kedua, ketika diskusi dengan pihak Oten, saya tidak menggunakan dari adanya website, tetapi bermodal sendiri. Nih ya, Rosmawati, pertama saya Muslim. Yang keduanya, saya menggunakan tafsir-tafsir yang ada. PL, PB. Doubling. PB. Nggak ada yang doubling. Bagus kok, normal di sini. Jadi pelan bicaranya ya Bang Ehad ya. Ketika Anda Rosmawati, silakan googling ini berapa harganya. Total sekitar 800 sampai 1 juta. Tolong saya turun sebentar ya, terus dinaikin lagi boleh? Oke, jelas ya. Ini cetak semua, bukan internet kayak di bawah saya. Lanjut. Boleh ya? Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Tony boleh bergeser sebentar. Nanti saya naikkan dulu saksi utama di komalnya Pak Torosoki tadi. Boleh ya Bang Tony ya? Bang Ton, boleh ya? Iya. Nggak apa-apa Bang Juma, oke. Iya, nanti kita silaturahmi lagi kayak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak ada apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi saksi hidup ya pada saat Pendeta Torosoki melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Iya, saya terus terang saya nggak setuju dengan gayanya Torosoki yang ini. Apalagi orang Kristen itu memang tidak ada yang harus minta uang, karena kalau dalam pendapat saya itu munafik, orang-orang munafik yang bukan bekerja untuk kepentingan agama tapi justru kepentingan pribadi. Bagaimana dengan perpuluhan, Bang? Ya, kita selesaikan dulu masalah tadi yang saya bawa tadi, Mujazilah 12. Kita beresin dulu lah. Silakan. Gini ya. Silakan Bang Farudin. Tolong saya dikasih waktu ya, karena gini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini itu Nabi Muhammad berkata begini kepada Ali, bagaimana pendapatmu dengan 1 dinar? Ali menjawab, mereka tidak akan mampu bagaimana? Kalau seseorang bersedekah, itu bersedekahnya itu siapa yang tahu dia bersedekah kecuali Tuhan yang tahu. Bagaimana mungkin orang Nabi Muhammad tahu atau Ali tahu seseorang itu bersedekah? Bersedekah itu sesuatu aktivitas yang bisa dilakukan bahkan beberapa hari sebelumnya gitu loh. Ya, itu namanya bersedekah. Nah, di sini masalahnya adalah itu ditentukan. Nabi Muhammad itu berkonsultasi dengan Ali. Bagaimana kalau 1 dinar kalau mau bertemu ini? Ali menjawab, mereka tidak akan mampu. Lalu berkata, kalau 1/2 dinar gimana? Ali menjawab, mereka juga tidak akan mampu. Lalu Nabi bersabda, jadi berapa menurutmu? Ali menjawab, emas sebesar biji sesawi. Lalu Nabi berkata, kamu ini benar-benar kikir. Ya. Nah, oleh karena itu Ali berkata, saya yang menunjukkan itu, harga itu saya yang mengatakannya gitu. Tetapi masalahnya adalah, untuk apa sedekah itu ditentukan harus 1 dinar? Bisa dia 2 dinar, bisa 5 dinar sesuai kemampuan. Kenapa sedekah itu harus ditentukan ketika seseorang itu ingin berkonsultasi pribadi dengan Nabi? Berarti ini adalah sedekah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Lewat Nabi Muhammad mungkin diserahkan kepada yang lain, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti penentuan harganya itu
melalui apa yang menjadi pembicaraan di antara Nabi Muhammad dan Ali. Begitu, bro. Itu yang ada di dalam tafsir ini. Sehingga turunlah ayat itu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan perjanjian khusus dengan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Nah, sedekahnya itu adalah biayanya. Apakah biayanya satu dinar? Jangan, terlalu mahal kata Ali. Setengah dinar terlalu mahal juga. Jadi berapa? Sebiji sesawi aja, emas sebiji sesawi. Wah, itu kikir namanya. Coba kalau 1 dinar, kan gitu. Itu penjelasan dari tafsir ini gitu loh. Jadi tidak ada dikatakan bahwa memberi sedekahnya itu harus 1 dinar dulu. Jadi dilihatin, oh kasih sedekah orang miskin yang mana? Nanti berkumpul semua orang miskin di depan. Sudah. Poinnya kami sudah tahu, Pak. Poinnya kami di sudah depan tahu. rumahnya Silakan, Nabi Muhammad Pak gitu loh. Oke, Silakan, Pak terkait Akademik. dari apa yang disampaikan simpel saya sebelumnya. 1 dinar itu berapa rupiah? Ya udah, ini di zaman masa Saya Nabi, bertanya 1 dinar itu berapa rupiah? Karena yang kita Ya, bahas itu itu adalah tentang dinar ya. Oke. 1 dinar Oke, 1 itu dinar, ya. adalah 50.800, sekian. Ketika Ya. kamu membaca dari adanya narasi yang disampaikan oleh Ibnu Jarir, Nabi SAW bersabda, kalau setengah dinar berarti sekitar 25.000 rupiahnya. Ada tawar-tawaran toh? Ada tawar-tawaran kan? Sebentar, saya jelaskan dulu. Nabi Itu mau yang lebih terkait- mahal kan? Sebentar, kamu meminta penjelasan, Diam, kita diam. jelaskan. Dari Diam, tadi diam. kamu Ente ngomong, diam. kita diam. Oke? Silakan. Bagaimana pendapat untuk 1 dinar? Ali menjawab tidak akan pernah mampu. Kalau setengah dinar, wajar dong Nabi SAW bertanya terkait tentang hal tersebut. Itu adalah bukti bahwa beliau tidak otoriter, tapi musyawarah. Kalau Jadi beliau harga ini otoriter, ditentukan oleh sudah Aldi. ditetapkan sejak awal sekian dinar. Tetapi 1 dinar pun ternyata tidak. Setengah dinar pun tidak. Artinya di sini Nabi minta 1 siapa dinar kan? yang bisa untuk dari adanya sedekah itu kan Allah yang tahu sama dirinya. Betul. Tetapi namanya orang beriman, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Itulah Ini orang Ali yang nggak taat beriman. kepada Rasulullah Artinya ini. di sini ketaatan Ente diam. kepada Ente diam. Nabi Muhammad itu bagaikan 2 sisi mata uang logam. Ketika seseorang, katakan seorang sahabat, karena kita membahas masalah sahabat ya. Ketika seorang sahabat dia sendiri taat kepada Allah, maka dia harus taat kepada utusan Allah. Ketika dia ingkar kepada Ali tidak taat utusannya, ini, maka bro. dia akan ingkar pula kepada Allah. Karena Ali Allah tidak dan Nabi taat. Muhammad ketaatannya bagaikan 2 sisi Astagfirullahaladzim. mata uang logam. Ada Ali tidak dia mau sedekah, apakah memang mau dilihat ataukah orang, itu kembali lagi kepada dirinya. Yang pasti Nabi Muhammad dan juga ahlul baitnya itu mengharamkan sedekah dan juga zakat, karena zakat dan sedekah itu adalah kotoran. Bla 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 bla, omong kosong. Kamu bilang tadi Sebentar, kamu masuk mengikuti pertanyaan saya simpel. Kamu Rasul. tadi dari tadi tidak bertanya. ini Ali tidak melawan menjawab. ini. Berapa 1 dinar? Coba berikan kepada saya dalil bahwa posisi dari sedekah dan juga zakat itu adalah bukan kotoran. Di mana Nabi Muhammad dan ahlul baitnya menerima zakat dan sedekah dari orang lain. Silakan, saya tunggu. Yang pasti Saya Nabi Muhammad tunggu dalil bahwa Nabi yang Muhammad pasti dan Nabi ahlul Muhammad bait menerima berkata, sedekah gimana dan Ali juga kalau 1 dari dinar? zakat. Gimana kalau Saya orang-orang tunggu. ini mau ketemu saya bayarnya 1 dinar? Ali menjawab, aduh mereka tidak akan mampu. Kalau setengah dinar gimana? Sama, mereka nggak mampu juga. Jadi gimana dong? Jadi menurutmu berapa? Ini bukan keputusan Allah. Ini bukan juga keputusannya Muhammad. Ini keputusan Ali. Bukannya Ali yang menuruti Rasul. Rasul menuruti Ali. Gimana sih? Ngaco sih. Buktikan kepada Siapa nih? saya bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu khusus kepada ahlul bait itu mendapatkan sedekah dan diperbolehkan menerima zakat. Mana buktinya? Saya tunggu Ini berapa detik, berapa menit. Al-Mujadilah 12. Tafsir Ya Allah ya Katsir. Rabbi, mana dari itu teh asbabul nuzul. Nggak ada bang. Malah diterangkan ayat itu, Pak Ilham, dan jika kamu tidak sanggup tajidu, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Jadi kalau orang itu tidak sanggup, Allah mengampuni, tidak ada masalah. Ya, Ini itu orang-orang maksudnya. sanggup aja.
Iya. Ya ini ayatnya. Ini ayatnya ada. Berarti kan Fa nggak in lam ada gunanya tajidu. dong. Ya nggak ada gunanya, tapi Loh, masalahnya bukan nggak ada gunanya, Bung. Dengarkan saya dulu. Dengarkan dulu. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW itu sudah ada lembaga keuangan yang dibentuk oleh beliau. Oke, itu yang perlu Anda pahami. Sudah ada lembaga Baitul Mal yang dibentuk oleh Rasulullah. Perekonomian Islam itu sudah terbangun masa itu. Jadi orang yang berimpak bersedekah itu masuk ke situ, bukan masuk ke kantong Rasulullah. Untuk apa Baitul Mal itu? Di antaranya adalah untuk kemudian diberikan kepada untuk untuk menyantuni orang-orang di luar Islam, termasuk orang-orang kafir zimmi yang hidup di kalangan baginda Rasulullah SAW itu juga diberi nafkah. Bukan hanya umat Islam aja, tapi mereka yang berlindung dalam pemerintahan umat Islam itu dikasih nafkah juga. Tidak ada seperti yang dipraktekkan Terosoki, beda, Bung. Dikumpulkannya sedekah itu kepada siapa? Itu langsung dikasih. Ada Baitul Mal. Posisinya ada Baitul Mal Ada lembaga. Ya. Ada lembaga yang sudah didirikan pada masa itu. Tapi zaman Nabi Muhammad kan dikumpulkan kepada Nabi Muhammad kan? Tidak, Nabi salah Muhammad kamu. tidak memegang dari Baitul Mal. Salah. Kalau misalnya Ada jarahan perang pun yang paling banyak kan Baitul diberikan Mal. kepada Muhammad. Baitul Ya, Mal, kita Baitul kembali Mal. saja kita kembali saja ke ayat ini. Sebentar. Menurut saya, ini fa'in Gini lam. ya. Pertanyaan saya simpel. Fa dengan summa itu perbedaannya apa? Fa dengan summa itu perbedaannya apa? Di sini menggunakan ayatnya fa'in lam. Pertanyaan saya simpel. Fa dengan summa apa perbedaannya? Karena ini menggunakan fa ya. Ya silakan jelaskan. Kamu nggak tahu? Loh, jelaskan saja, saya baca tafsirnya aja. Oh, Di tafsir alah, ini kan ada pantesan ngeyel di tanpa dalam isi. tafsir ini kan ada pembicaraan antara Oh, Nabi nggak tahu. Muhammad, Nabi Muhammad Tapi dengan baca Ali. tafsir. Ya. Bahasa aslinya kamu Ada lupakan. pembicaraan Fa antara itu Muhammad tanpa dengan adanya Ali. proses. Ada terjadi Ketika tawar tiba-tiba menawar di situ. seseorang, Di saya situ ada jelaskan. terjadi tawar Saya menawar jelaskan. ya. Apakah Fa itu bertemu tanpa dengan adanya proses. apakah bertemu Hingga dengan pada- Kang Suma misalnya, bertemu dengan Coba Kang kau Suma ini baca harus ini, dikasih Pak. Katanya kamu koin tidak 10 tahu, malah koin nyocos. gitu. Fa Nah, dengan tapi summa akademik apa? bilang, jangan 10 koin mereka Beda, nggak akan Bang. mampu. Bang Suma lalu bilang, Bang Ehad beda. kalau Bang 5 Ehad, koin gimana? Bang, Saudara Ehad beda. Ini bertemu dengan presiden. Dan Anda harus tahu ini adalah awal berdirinya pemerintahan Islam. Orang berbondong-bondong ingin curhat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah mempersyaratkan mereka agar antri dengan cara mereka berinfak, memasukkan ke Baitul Mal. Untuk Bagus. siapa? Untuk fakir miskin. Ya, Itu yang perlu siapa yang saudara mengumpulkan? pahami. Siapa yang mengumpulkan? Baitul Mal yang mengumpulkan, para sahabat yang Itu di mengumpulkan. atas pemerintahan siapa? Pemerintahan Islam. Islam Sama atas seperti nama kita siapa? sekarang. Atas Bung, siapa pemimpinnya? Bung, sama seperti Siapa kita yang sekarang, Bung, menguasai negara Baitul Mal? Siapa yang Bung, menguasai sedekah sama itu? seperti kita. Ya Allah, nanti saya Ya, keluarin itu. lagi kalau Yang kayak perempuan lagi menguasai bicara. adalah Muhammad. Jadi semua diberikan kepada Ustaz, Muhammad. Bang. Fix. Zuma yang Oh, menjawabnya. itu fitnah. Zuma Anda menjawab fitnah. sendiri. Anda fitnah. Anda fitnah. Jangan Lembaga fitnah. itu milik umat. Allah. Kok dia lari? Kok dia kabur? Iya, Lembaga Bang. itu milik umat, bukan milik pribadi. Ya, sama seperti negara kita ini, negara ini berbentuk hukum, ada pembayaran pajak setiap bulan, Pajak tuh, ada yang pajak. setiap tahun, gitu loh. Itu ya, saudara Ehad, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan perpuluhan karena Anda belum ditanya tentang perpuluhan, Anda kabur. Kalau perpuluhan itu untuk gereja, untuk oknum, bukan untuk umat. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, itu untuk pengembangan wilayah pemerintahan. Ruang lingkupnya untuk menafkahi fakir miskin, untuk menafkahi kafir-kafir zimmi. Ya, yang ada di tengah-tengah baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan untuk dirinya. Mana ada? Coba Anda buktikan. Apakah ada keluarga Rasulullah yang menerima infak sedekah? Nggak ada. Apakah masih ada peninggalan Rasulullah berupa rumah atau hewan beternakan dan seterusnya? Nggak ada. Atau perkebunan kurma? Nggak ada. Ya, malah sahabat-sahabatnya itu nangis ketika menemukan Rasulullah tidur tanpa alas.
perutnya kemudian diikat batu untuk menahan lapar demi umatnya. Tidak seperti pendeta Torosoki yang tadi. Nah, coba di sini ada saksi hidup, saudara Raden. Bagaimana tadi Anda melihat pendeta Torosoki? Silakan. Ya minta-minta dia, minta 2K. Udah dikasih minta lagi. Enggak, tapi dikasih berapa itu sama kamu? Saya Kalau kasih tadi kurang lebih 300 koin loh. Kalau Karena saya iba kan melihat dia. mau ngasih, saya orang miskin, nggak punya. Tadinya mau saya kasih, sayanya orang nggak punya sih. Ente kan minta-minta naik terus sih. Saya kalau ada kasih, suruh naik ente. Tapi nggak berani dia, Bang. Malah dia mempertontonkan di tengah-tengah umatnya dengan akhlak seperti itu. Banyaknya kan fitnah, saya udah tahu. Kebanyakan fitnah saya udah tahu. Udah tahu saya mah. Udah Nah, itu tahu. dia. Ya makanya saya makan udah tahu dia untuk mengacaukan. Saya intinya tahu lah, udah tahu. Dia itu untuk mengacaukan, mengocehkan umat-umat umat muslim. Saya udah tahu tujuan dia mereka itu. Ada yang bantunya rejim. Ada yang bantunya supaya gimana, supaya cekcok. Saya udah tahu. Tujuannya udah tahu sih. Iya. Ya boleh sedikit bang. Buat. Iya, silakan Bang. Ini untuk pengaduan domba sih sebenarnya mah. Saya mah kan udah tahu banget sih. Ya, Bro Ehat, Bang Ucok, Bro silakan Ehat. Bang Ucok. Saya paham Anda itu Anda kira itu seperti Anda yang tidak bermoral. Anda menunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya paham sekali bahwa Anda itu berusaha menyamakan Anda yang tidak bermoral dengan sang holik, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika Anda jadi pemimpin di sini, pastilah Anda koruptor, ya pasti dipastikan Anda lah koruptor itu sesuai pemikiran Anda tadi. Bahwa kalau Jokowi di atas, maka yang mengut pajak itu adalah Jokowi, kan gitu. Jadi untuk Jokowi kan gitu, tidak seperti di gerejamu kawan, ya. Jangan begitu kau. Itu sama dengan kau meludah ke jilatmu sendiri kena, ya. Tidak seperti itu. Ya, jangan kau sama-samakan seperti ajaranmu. Sebaiknya ya kau coba seperti Bu Noni mendengarkan Al-Quran secara utuh dan terjemahannya. Saya salut Bu Noni ya. Saya waktu itu merinding bulu saya Bu Noni. Semoga diberi hidayah dan buat kita semua di sini ya. Pak Pendeta Torosoki yang sangat dibangga-banggakan Bang Dewa dari dulu ya. Saya bukan saya bangga ya. Tapi kesantunannya belakangan mulai melemah Bang Dewa. Mungkin itu juga makanya perpuluhan menjadi sasaran. Karena memang bagaimanapun dalam mengabarkan Injil kalau kesejahteraannya lemah ya tentu ini. Tapi saya yakin kok namanya di gereja itu pasti semuanya mengumpulkan perpuluhan. Ya, pasti. Dan tidak ada pendeta yang miskin, tidak ada. Belum ada sampai saat ini. Saya belum ada menemukan Bang Dewa. Dan untuk Pak Torosoki ya semoga rezekimu bertambah ya kawan. Itu sih lebih baik kalau untuk publiknya yang namanya persembahan kasih atau apalah istilahnya ya mungkin tidak usah diumbar lah, nggak enak tuh bilangnya ya, karena saya selalu mendengar kalian membicarakan hampir di semua komal kalian, wah Bang Juma itu koin yang jelas kalian iri karena kalian nggak dapat koin walaupun kalian koar-koar ya kan, iri kalian lihat Bang Juma ya. Beda tujuan kita di sini beda dengan Anda. Anda datang dengan mencari popularitas dan perpuluhan dan persembahan kasih. Kami di sini banyak orang-orang yang ikhlas meskipun ada 1-2 itu yang memang ngintip duit. Ya, dan itu juga no problem, nggak ada masalah. Ya.
Begitu Bang. Terima kasih Bang dari saya. Satu lagi. Satu lagi Bang Ucok. Satu lagi Bang. Ini teman-teman Oten kalau kita di komal-komal mereka, kalau ada muslim yang memberikan kita koin, itu mereka kick, mereka blokir gitu loh Bang. Iya, betul. Ya. Itu di kick. Jadi teman-teman yang memberikan koin ke narasumber Islam itu mereka kick dan mereka ini blokir. Karena itu betul, mereka iri, mereka cemburu gitu Bang. Ya, dan yang ngasih Seperti itu adanya. ikhlas semua Bang, ya ikhlas karena mereka kan ngasih itu sudah berpikir itu. Dan kalau saran saya sebaiknya memang kawan-kawan Oten berhentilah memutarbalikkan fakta ya. Dimana kalian sebenarnya nyari koin tapi yang dapat para debater muslim ya, saya bilang ya Kak. Jadi kalian tuh malu kalau Bang Juma dapat kereta api gitu kan. Apa itu yang kalian kejar? Gimana mau orang ngasih ke kalian sementara kalian lihat tadi pagi bagaimana Pak Pendeta Turusohi ngemis-ngemis coba. Coba kalau dia dengan tujuan murni di situ tanpa ada ini itu embel-embel koin, saya yakin lebih banyak jemaatnya ngasih malah berpuluh-puluh K itu yakin saya. Tapi kan justru itu yang dia minta, coba yang dia cari langsung to the point gitu. Jadi udah nggak usah putar balikkan fakta ya Bro Ehad. Pemikiranmu itu tidak seperti ini ya. Itu menunjukkan bahwa kaulah memang yang orangnya tidak bermoral, yang memang berpikir kalau dikumpul duit itu untukmu begitu. Gitu ya. Lanjut Bang, lanjut. Ya, kita sudah lihat sih buktinya. Kita sudah lihat buktinya bagaimana kalau mereka mengumpulkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mengumpulkan donasi, ya kan, pasti ribut. Nah itulah tanda-tandanya kalian tuh, pasti ribut. Ada donasi untuk si A, ada donasi untuk si B, pasti ribut. Bahkan itu dijadikan sebagai ladang bisnis. Jadi saya pribadi membacanya sengaja kemudian mereka mendidik untuk menjadi penghujat. Setelah satu tertangkap, di situ panen. Semoga ditangkap supaya saya bisa menyuarakan donasi. Kan gitu. Dan itu fakta kok, udah ribut sampai buka aib, sampai kepada ranah tempat tidur, sampai ke ranjang-ranjangnya mereka bahas. Sampai kepada tai lalat juga kebahas-bahas. Itu apa? Itu faktor yang tidak bisa dipungkiri. Jadi saya miris, saya malu dan saya kecewa dengan Pendeta Turusohi. Itu aja. Izin menambahkan ya, boleh? Silakan. Ya, kebetulan Allah takdirkan saya punya kakek seorang pendeta ya dari Betani, Surabaya, Dingindan. Tapi sudah lama almarhum ya. Beliau adalah teman dari pendirinya Pendeta Abraham Alex Tanu Saputra. Tapi kakek saya udah lama meninggalnya. Dan memang para pendeta ini manfaat dari perpuluhan tuh banyak sekali. Salah satunya fasilitasnya Masya Allah ya, ada mobil, bahkan ada yang diberikan rumah dan lain sebagainya, diberikan kemudahan-kemudahan lah ya, seperti itu. Nah setelah kakek saya meninggal, lalu Betani ini kan semakin besar ya, semakin luas ya. Ketik aja di Google, bapak atau teman kakek saya ini, Pak Pendeta Abraham Alex Tanu Saputra, digugat sama anaknya sendiri yang juga pendeta, sekitar kurang lebih duit asetnya gereja tuh tembus ke berapa triliun gitu. Digugat karena sama anak-anaknya ngerasa ada yang dapat Betani Juanda, ada yang dapat Betani Ngagel, ada yang dapat Betani mana. Jadi mereka ngerasa, oh ini kok Betaninya kecil, kok gerejanya kecil. Jadi mereka mau dibagi, ya nggak tahu lah, sampai digugat itu ke pengadilan. Bayangin tuh loh. Itu kan uangnya jemaat ya, yang bangun juga uangnya dari jemaat juga gitu loh. Jadi kalau mau disamaratain sama Islam ya nggak gitu bos, nggak gitu. Tuh. Kalau mau ya, ayo saya tarik ke Surabaya. Astagfirullahaladzim. Om saya masih diakon kok Om saya masih diakon juga kok, diakonnya diakon di Betani juga di Surabaya. Saksinya ada om saya. Coba searching aja di Google, nanti saya dibilang penghujatan lagi. Pendeta Abraham Alex Tanu Saputra, pendiri Betani.
digugat oleh anak-anaknya sendiri di pengadilan tuh. Berapa triliun tuh? Baca aja beritanya. Baca triliun tuh. Tanya. Saya ngalamin sendiri Pak waktu saya kecil. Pendeta siapa? Pendeta Abraham Alex Tanusa Putra. Itu memang Betani paling besar se-Asia Tenggara, Ustadz Zuma. Di Surabaya itu paling. Bahkan saya waktu kecil, Bose itu belum ngeluarin ke speaker Bose itu belum ngeluarin ke toko. Betani itu udah punya speaker Bose seharga berapa miliar gitu untuk speakernya aja. Waktu saya kecil itu. Buka. Iya, gila betul ya. Berapa triliun itu? Boleh nambahin Bang ya? Ya, mereka kan menyangka itu, ya mereka menyangka Nabi Muhammad hidupnya enak. Mana ada enaknya di zaman perang? Tidak ada sama sekali enak di zaman contohnya perang. ya, ini mah contohnya guru saya aja ngasih untuk umatnya itu. Guru saya itu. Daripada dia ini mendingan dia kelaparan untuk umatnya. Benar ya tuh kan pendeta Gereja Betani Indonesia digugat anaknya sendiri tuh. Karena bagi-bagiannya ini ya teman-teman nih, pendeta Gereja Betani Indonesia digugat anaknya sendiri. Anaknya juga pendeta loh. Itu hubungan ayah sama bapak loh. Coba bayangin Pak. Itu yang kalian bangga-banggakan. Makanya nggak salah kalau saya mualaf. Nih sekalian lihat HP saya nih yang iri nih. Itu belum seberapa. Yang iri lihat koin nih HP nih. Ini HP nih namanya nih HP nih sekalian nih. Lu bilang gue kejar koin lu. Nenekmu aja bisa ku beli. Enak aja lu. Kirain tempat bedak itu Bang. Kirain tempat bedak. Nah ini ya Bang ya, perbedaan juga Bang ya. Parah ya. Antara perbedaan antara domba sama gembala gitu. Bentar Pak Kristolog. Ya mestinya ya kalau misalkan kita berpikir secara cerdas, antara gembala sama domba, siapa yang memberikan rumput? Itu mestinya gembala memberikan rumput kepada domba. Tetapi ajaran Kristen ini terbalik, malah domba yang memberikan rumput kepada gembala. Jadi gembalanya yang gemuk, dombanya yang kurus. Itu fakta loh. Seorang petinju juara WBC yang bernama Andrew Tate, dia memberikan perpuluhan tiap bulannya itu $20.000. Bayangkan, dipatok $20.000. Silahkan cek kalau tidak percaya. Dan alhamdulillah Andre Tate sekarang bersahadat. Karena dia sudah tidak percaya lagi sama yang namanya ajaran kekristenan. Dan itu fakta, silahkan dicek kalau misalkan tidak percaya. Nah, peninggalan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah mewariskan yang namanya emas, dirham, dinar, dan lain sebagainya. Tetapi yang Rasulullah wariskan adalah akhlak, sujud, sholat, sabar, tawakal, dan lain sebagainya. Buktinya apa? Abang tahu nggak cerita hadis riwayat? Ketika anaknya Fatimah, ketika anaknya Fatimah memakai kalung emas, itu Rasulullah cemberut. Rasulullah tidak suka. Akhirnya apa? Fatimah mengetahui raut wajah ayahnya itu tidak suka karena beliau menggunakan emas. Dia jual itu emas, dibelikan yang namanya budak, dimerdekakan budaknya. Tuh lihat Rasulullah. Mana pernah Rasulullah meninggalkan emas? Ya kan? Kami di sini umat Muslim diajarkan yang namanya rasa malu. Seperti apa rasa malu itu? Jangan seperti Mbak Ucok Tebas. Depan istrinya berani buka celana, berani buka baju, nggak punya rasa malu. Nih. Jangan kayak gitu. Ya. Dewa. Wak, supaya kita nggak dibilang kejar koin nih, Wak nih. Ini tunggangan saya, Wak nih. Iya. Nih, buat oten di luar sana jangan suka fitnah saya ya. Jangan suka fitnah Bang Suma koin. Nih. Ini untuk anak saya yang pertama tuh. Anak pertama saya masih kuliah semester pertama. Nih untuk Abah ini, Abah Suma. Jadi jangan sosok koin, hujat fitnah lu semua. Kere kok mikir-mikir kalau ngomong. Lanjut. Saya pun kemarin dibeliin mobil. Tapi dirobek sama istri itu mobilnya Bang.
Karena Kan istri dari nggak suka kertas. mobil. Jadi, jadi saya luruskan ya teman-teman, untuk Ustadz Zuma, Ustadz Wafi, beliau itu punya usaha gitu loh. Jadi ya wajar lah kalau beliau punya punya sesuatu diperoleh dari usahanya gitu. Jadi kalau mamanya teman-teman mau nyari rumah, silakan hubungi Ustadz Zuma sama Ustadz Wafi di daerah sana gitu, di daerahnya masing-masing. Nah, betul. Yang di Makassar butuh rumah, khususnya mualaf. Saya bebaskan biaya semuanya. Anda tinggal masuk rumah, tinggal cicil aja gitu. Tipe 36, ukuran 6 kali 13 meter persegi. Oke, tanpa biaya sama sekali, tanpa biaya kalau pingin ini. Allahu Akbar. Kalau mau rumah gitu. Saya nyari tipe 38 ada bang, 38 lah, 36. Buat istri keberapa Bang Dewa? Bukan sombong ya teman-teman, belakangnya bukan ada B sombong, sama C. cuman karena sering difitnah aja. Karena kita sering difitnah koin. Jadi saya kabarin, ini saya Januari tanggal 1 bangun 77 unit. Ya, milik sendiri gitu loh, tanpa bantuan bank. Jadi kalau Anda itu fitnah koin nggak zaman sekarang ini. Jadi saya bukan sombong ya teman-teman. Bukan sombong ya, ini hanya sekedar informasikan kepada teman-teman. Mantep, tidak ada bantuan bank itu. Salut saya. Insya Allah. Tetap lurus itu, ajaran yang lurus itu. Ya baik Bang Itu Juma, mungkin di ajaran sini yang ada lurus itu. teman-teman yang mau naik. Dewa juga mau buka komal, mau Dewa reaksi juga mengenai masalah koin ini. Terima kasih banyak kepada Bang Juma, kepada semuanya. Dan Dewa pun nggak bisa lama karena 1 jam ke depan ada acara pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama sendalnya Firaun. Mau ke Singapura. Terima kasih banyak semua. Itu ajaran yang Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah hal perpu saya bongkar lagi. Ini dari pihak mereka ya, bukan pihak kita. Iya, silakan Bang. Ternyata tempat ini dijadikan siapa ini? Nih, pengantarnya. Ini penulisnya ya. Di pihak Oten. Mereka buka-bukaan loh bahwa gereja sendiri itu jadi bisnis. Karena apa? Persaingan. Nih covernya, cek saja. Metanoia. Penerbitnya ya. Oke, kita buka. Oke. Biar teman-teman tahu ya, bahwa ternyata di internal mereka itu pun menjadi sebuah permasalahan loh. Makanya wajar banyak tempat-tempat ibadah mereka. Nih, persaingan ini menimbulkan kegamangan bahwa ada gereja yang jemaatnya semakin hari semakin berkurang. Tetapi ada pula yang semakin bertambah. Selain karena perpindahan tempat tinggal, penyusutan jemaat di sebuah gereja bisa disebabkan oleh, nah ada 2 hal. Pertama, karena domba yang hilang. Alasan pertama, gereja dengan jemaat yang jumlahnya semakin berkurang dapat diibaratkan dengan kawan domba yang hilang. Otomatis perpuluhan pun berkurang atau hilang. Domba itu tersesat karena ia tidak lagi mau beribadah di gereja semula. Secara langsung atau ya, perlahan-lahan ternyata mereka tidak lagi mau beribadah ke gereja semula. Alasan kedua, karena domba itu dicuri. Masa dicuri sama muslim? Sama sesama Oten. Artinya jemaat yang dahulu beribadah di sebuah gereja sekarang beribadah di gereja lain. Jelas ya teman-teman semuanya. Inilah faktor kenapa banyak di daerah kita muslim mayoritas banyak gereja-gereja dibuat. Karena memang sejak awal gereja itu dijadikan sebagai bisnis nih bukunya dari pihak mereka ya. Jadi jangan heran kalau Waalaikumsalam warahmatullahi jelas ya wabarakatuh. teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tadi dengar ada yang bilang 1 dinar 50.000. Siapa itu? Saya. Bang sehat bang. Bang, ini 1 dinar Kuwait ya. Ini belum disampaikan nih, sebentar. Bukan, yang dibahas itu dinar di dalam hadis Rasulullah, bukan dinar Kuwait. Salah jenengan. Iya, makanya tadi bertanya karena dia nggak tahu. Hitungan sekarang itu Dinda,
maksudnya hitungan sekarang. Enggak bang, yang dibahas 1 dinar sedekah Rasulullah di dalam hadis sunnah-sunnah itu dinar emas, bukan dinar Kuwait, bukan. Jadi kalau gampangannya ginilah, kalau kita ingin tahu 1 dinar itu berapa, lihat di Shopee. Jenengan beli 1 dinar emas ya di Shopee berapa? Antara 4 juta dan 3 juta 600 sampai 4 juta lebih. Itu maksudnya di hadis Rasulullah, bukan dinar Kuwait. Dinar Kuwait tidak pernah dibahas dalam hadis Rasulullah. Dari A sampai Z tidak pernah dibahas. Saya takutnya begini, takutnya orang-orang menyangka 1 dinar itu benar-benar 50.000, padahal Rasulullah tidak begitu. Kalau nggak begitu, maka kata Rasulullah, "Faliyatabawa maq'adahu minan nar." Bersiaplah tempat duduknya di neraka. Karena Rasulullah tidak mau ngomong gitu. Bukan dinar Kuwait maksudnya. Ya, itu hanya perumpamaan saja tadinya untuk si Ehad, supaya dia tersadarkan, karena dia fitnahnya itu beratnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dinar emas ya pastilah kita tidak ragukan lagi harganya. Karena itulah ayatnya kan jelas tuh ayatnya. Dan jika kalian tidak sanggup, mereka tidak sanggup, maka Allah sesungguhnya Maha Pengampun, kan gitu. Iya. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Iya, terkait dengan nilainya, jumlahnya, ya itu hanya persepsi kita aja tadinya. Dinda lihat tidak tadi Torosoki? Gila, bener bikin malu. Kenapa? Waduh, dia ngemis-ngemis koin sampai, waduh, tanya aja bang Raden ini, aduh gila betul. Minta 2.000. Jangan dibahas lagi. Baru bisa dinaikkan. Biarin. Bayar 2.000 baru dinaikkan. Ini ada kesaksian nih ya. Ada salah satu teman saya, teman saya dari denom mana gitu, saya nggak perlu sebutkan gerejanya mana, denomnya mana gitu ya. Beliau ini pengusaha, Ustadz. Beliau ini pengusaha ya, Bang, pengusaha. Nah, perpuluhan itu kan dari omset kan, ya kan. Namanya pengusaha kan berarti pendapatannya itu kan fluktuatif, naik turun, ya kan. Nah, begitu turun, pas ngasih perpuluhan ke gereja itu, ke denom itu, ditelepon Pak, bulan lalu mau izin Pak, kok segini, apa terus bulan ini kok segini, apakah Bapak ada kendala, apakah Bapak butuh konseling doa supaya rame Pak usahanya, kayak gitu loh, sampai kayak gitu. Makanya sama teman saya udah dibuat flat aja segitu, mau sepi mau rame udah segitu aja, soalnya males diteleponin. Coba bayangin tuh. Iya, bayangin tuh. Kebetulan antum cerita, ini saya mau tanya, apakah benar tuh ya, ada curhatan dari salah satu staf saya waktu itu. Dia bilang gini sama aku kan, sekarang nggak susah lagi Pak bayar ini, karena kita tinggal gesek. Katanya ada disiapkan di tempat ibadah gesek. Memang benar kayak gitu? Emang ada kayak Bang. gitu? Emang ada Bang. Oh ya? Jangankan gesek Bang Zuma, QR code aja ada sekarang. QR. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tapi Karim, nggak Masya semua Allah. Bang ya, nggak semua ya. Saya pernah ngambil di Instagram, jadi setiap orang yang masuk itu dikasih amplop ya, ada beberapa amplop. Pernah ditayangkan di YouTube, tapi di strike sama pihak Instagram yang punya akun itu. Jadi setiap mereka masuk itu dikasih beberapa amplop. Jadi buat untuk perpuluhan, persembahan, rasa syukur dan sebagainya. Itu lebih dari 2 amplop, nggak tahu 3 atau 4 amplop lah. Itu berbeda-beda warna. Tapi nggak semua pihak mereka seperti itu. Jadi ada denominator tertentu lah. Itu. Dan ini juga fakta. Ini juga fakta ya teman-teman. Bukan kita mau gosipin, tapi fakta yang saya lihat. Saya terkadang kalau tamu saya datang, saya kan ngantar tuh. Kebetulan kompleks tempat tinggalnya dia itu satu kompleks dengan Menteri Pertanian. Jadi ketika saya masuk ke kompleks perumahan, di samping rumah Pak Menteri Pertanian yang sekarang ini ada rumah gedong yang luar biasa. Ya, tempat termewah, perumahan termewah di Makassar ini kan. Begitu saya masuk, rumah yang paling besar dalam kompleks yang eksklusif itu, mau tahu rumah siapa? Rumah seorang pendeta. Bayangkan, gila. Jadi kalau mau kaya raya ya Puluhan itu wajib kita tadi. Wajib, Ya, tapi denom tertentu ya, nggak semua wajib. Denom tertentu. Kalau Protestan wajib.
Oh, Itu. berarti, kaya dong berarti kalau jadi pendeta ya? Iya, karena untuk Nah. punya anak sekolah itu ditanggung sama uang mereka. Anak sekolah. Pak Ustadz itu Naja ditanggung. jangan Jadi ini bukan makan bercita-cita. Ya lanjut Bang. Jangan bercita-cita jadi pendeta. Bang. Iya. Tempat tinggal dikasih. Kalau dia punya anak sekolah, misal ke luar negeri, dia ditanggung anaknya. Jadi bukan cuma makan doang. Itu kalau makan doang kan enak, tapi ini lebih dari enaknya. Rumah dikasih. Kalau nggak bisa bayar Makanya gimana? Ada rumah dinas. Ada rumah dinas. Itu yang terjadi. Rumah Kalau nggak dinas bisa yang bayar, terjadi akhirnya dikasih. gimana? Akhirnya ya kita tinggal khotbah saja. Nanti perpuluhan datang. Itu cuma perpuluhan, belum lagi persembahan. Ada persembahan lagi, beda lagi. Kalau perpuluhan itu sebulan sekali ya. Kalau persembahan itu setiap mereka contohnya punya rezeki, yaitu bisa bisnis lancar nih, atau pertaniannya nih bagus. Nah, mereka kasih persembahan. Itu seminggu sekali ada pula. Terus Gimana ada pula yang kalau- pakai piring. Iya, maksud Pak Ustadz Naja tadi, Bang Farudin, bagaimana kalau nggak bisa bayar dan kalau nggak mau bayar, begitu Bang? Nah, itu ada pula dari pihak mereka bentar, yang bentar, menyindir. teman-teman. Bentar, teman-teman. Bang Raden, mohon izin saya turunkan dulu ya, Bang. Ada guru saya dibawa soalnya. Teman-teman yang belum sempat saya naikin, mohon maaf karena ini udah hampir Jumatan di sini ya. Iya. Di mana kalau Bang ya, kita buka donasi buat gereja garis lurus gitu Bang. Nanti ada perpuluhan. Janganlah. Karena itu ada yang Atau kita buka donasi masuk untuk kepada pendeta pihak Torosoki. lain. Gini Ustaz aja. Ustaz Wafi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan. Jadi orang-orang yang nggak mampu untuk bayar perpuluhan itu nanti Gurunda, silakan. dimodalin tahun kan sama jemaatnya dia sampai dia mandiri. Nah kalau sudah ada berpenghasilan mereka akan bayar perpuluhan secara mandiri seperti itu. Iya. Dulu juga ada teman, ada staf saya selalu izin pulang cepat, iya kan? Saya jadi bertanya, kamu kenapa selalu setiap hari kayak gini selalu izin cepat? Apa kata dia? Saya harus ini cepat pulang karena saya ibadahnya masih numpang di gereja ini. Loh, masih numpang? Maksud lu apa? Iya Pak, sebenarnya saya dari sekte ini tapi karena gerejanya saya jauh jadi saya numpang di situ. Loh kok ada istilah numpang? Nah ujung-ujungnya ternyata itu terkait dengan itu tadi pembayaran kayak gitu. Ya itu benar atau tidak wallahu alam itu. Yang pasti dia selalu izin sama saya selalu pulang cepat. Alasannya karena mau numpang ibadah. Nah apakah itu benar Saudara Vincent? Adakah yang kayak begitu numpang ibadah gitu? Karena beda denom kali ya atau apa gitu. Bisa jadi Ustaz itu. Makanya Torosoki denomnya apa, Bang? Wah itu nggak tahu sih, harus ngobrol sih lebih lanjut. Karismatik kok nggak salah. Karismatik. Kan Ustaz Wafi ada pendeta yang kaya. Itu yang pendirinya gereja yang di atas mall-mall biasanya. Depannya T. Itu kan dulu muslim, haji, terus murtad. Jadi pendeta dia. Kaya raya itu Ustaz. Kaya raya Gara-gara banget. duit ya. Inisialnya P. Juga jadi pendeta ya? Pendeta P. Iya, itu kaya raya katanya kesaksiannya yang lihat Yesus katanya kan gitu kan. Pendeta P. Oh. Iya. Pendeta P. Pariaji almarhum sudah meninggal orangnya. Itu dulu muslim itu, Pak Haji itu. Terus mendirikan gereja Tiberias sebanyak tuh. Kesaksiannya beliau tuh kan hampir rata-rata di atas mall besar di kota besar pasti ada itu gereja T itu. Kalau kayak Luga itu gimana ya? Wah kalau itu dia mah cuma ngaku-ngaku aja. Luga bukan pendeta. Dia bukan pendeta, bukan. Nabi dia loh Mas Nurdin. Muridnya Ustadz Sugi itu, Bang Naja. Kalau Nabi mungkin bukan perpuluhan ya, separuh gaji mungkin ya. Iya. Jadi gini loh ya, kalau ibadah di dalam Islam itu kan artinya menyerahkan diri kepada Allah SWT. Nah ibadah di dalam Kristen artinya kamu harus bayar. Kalau nggak bayar nggak ada pelayanan, nggak ada sakramen. Kan begitu. Makanya jangan heran kalau banyak gereja-gereja kecil bertumbuhan.
Kenapa begitu? Karena orang-orang yang misalnya kuli-kuli sawit dan sebagainya, yang sepatunya buluk, dasinya kumel, ini ketika mau masuk ke gereja, di mana di situ gereja-gereja besar yang masuk ke sana pakai mobil gitu ya, mereka itu minder dari tampilan, minder dari perpuluhan, begitu, sehingga orang-orang yang merasa minder ini membentuk gereja sendiri, kecil-kecil dulu ya. Nah seperti itu. Saya ada teman di sini namanya Marga Malau. Saya tanya, kenapa bang nggak pernah ke gereja lagi bang? Gimana saya mau ke gereja? Ya itu gerejanya kebetulan gerejanya itu gereja besar gitu ya, yang banyak mobil, orang berdasi, orang berduit semua lah. Bagaimana saya mau ke gereja? Motor saya butut katanya kan, sepatu saya kumel, jas saya seperti ini, perpuluhan saya kecil, nggak dipandang di gereja itu, makanya dia malas ke gereja. Begitu, memang ini terjadi, fenomena seperti ini terjadi Sampai di gitu Ustaz Kristen ya. itu seperti itu. Iya, betul. Ini cerita dari kawan saya sendiri, Mas. Wow, sinyal kemana di sini? Wow. Terus gimana nasibnya ya orang-orang Kristen yang anggaplah fakir, miskin, dan rumahnya dekat gereja besar gitu? Saya nggak mau tanggung jawab Ada ya. di sini ada gereja HKBP, depan rumahnya gereja HKBP itu. Tapi dia ke gerejanya itu 30 kilo jauhnya dari rumahnya. Padahal di depannya gereja HKBP. Ada ini di sini. Kayak begitu tuh ada. Nggak mau tanggung jawab saya. Peternakan sebelah itu lari. Gimana itu? Ini kalau di komalnya mereka ini, mereka ada pasti aku di-kick juga teman-teman yang ini, yang diblokir juga, yang kasih singa kayak gitu, diblokir bang. Ya. Iya, Gila iya nggak tuh? betul. Iya. Diblokir gila. Sampai segitunya gitu loh. Padahal ya Allah, apa sih Ini mereka Ustadz. ini sampai segitunya? Ini Ustadz, bahwasannya ya, kalau seandainya apa yang kita lakukan ini tidak terjadi, padahal Allah sudah firmankan, sesungguhnya umat Yahudi dan Nasrani tidak akan ikhlas kalau Islam itu jaya, ya kan? Nah, kebukti kan sekarang? Iya, iya. Kalau mereka nggak Betul, seperti betul, itu, betul, saya betul. tinggalin Al-Quran, saya tinggalin Allah, dusta Al-Quran itu. Ternyata Betul, kebukti kan? Dari segi Iya, iya. pertiktokan aja mereka begitu, apalagi segi politik, apalagi segi bagi-bagi harta, nggak amanah insya Allah. Betul betul, mereka iri, cemburu ya sebelum kita menjadi seperti mereka. Betul betul betul. Masya Allah. Kalau di Pendeta Turosohi memang yang ngasih hadiah diblokir bang. Jadi saya kemarin kan komplain ya, kenapa saya diblokir? Saya ganti akun terus ikutan lagi di tempat dia diblokir lagi. Saya ributin, Pak Pendeta kan sudah lama kita kenal, saya bilang. Seorang seperti saya ini cuma penikmat debat, saya bilang. Apa salah saya? Saya ini penyumbang koin, saya bilang. Dilepas bang. Iya. Iya. Aman akun saya, itu kuncinya. Seolah-olah mereka tidak percaya kalau Yesus itu sudah tahu kadar rezeki orang itu. Mereka kan mulai gak percaya berarti kan. Kalau kita kan percaya bahwa Allah itu pasti ngasih rezeki, tidak mungkin terbalik gitu loh. Tidak mungkin terbalik, pasti Iya, sesuai nggak mungkin ketukar. kebutuhan. Nah, Ustaz. Padahal doanya tiap hari ini loh. Kalau kita doanya tiap hari kan minta jalan lurus. Mereka tiap hari doanya minta makan loh. Padahal doa bahwa kami itu, Nah, berikanlah itu- kami makan. Iya kan? Itu Ustaz Wafi kan ada lagunya. Yesus tak punya hepeng itu. Ada, puter aja. Yesus tak punya hepeng. Sampai Mas Kores beli bajunya Yesus itu. Minta makan gitu. Iya. Sampai Mas Kores beli bajunya Yesus, tahu nggak bang?
Lucu itu Kores itu kemarin. Itu Allah. bagi-bagi perpuluhan. Itu dia berawal dari Torosoki ini itu karena sama Lina Wijaya kalau kan sama suka saya pakai. sangat marah itu Torosoki itu. Karena apa? Pernah menipu Ustadz Wafi, saya bongkar itu kan. Ya Ustadz ya. Iya, kasihan itu Ustadz. Ustadz Masa Wafi tipunya. nipu Dan dia dibuka ternyata di umum pakai sama- Siri loh, Bang. Gimana? Pakai Siri loh Bapak itu. Pakai Siri Ya dia waktu itu. itu kan, waktu itu begini Akhi Juma. Pendeta Torosoki itu ngomong sama Ustadz Wafi. Adakah manusia yang berani berkata, kuduslah kamu karena aku kudus? Selain Yesus, ada yang berani ngomong begitu. Cuma Yesus yang berani berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Lalu saya naik, saya tanya di mana Yesus berkata kuduslah kamu karena aku kudus. Itu di mana Pak Torosoki? Wah, muter ke sana kemari. Saya maki-maki lah, Belabatan, kau ya. dasar pendeta penipu dan sebagainya kan. Tidak ada Yesus ngomong seperti itu Pak Torosoki. Kata-kata itu ada di Imamat 11 ayat 45. Saya bilang kan, kuduskanlah dirimu karena aku kudus. Itu Tuhan ngomong begitu di Imamat 11:45. Yesus nggak pernah ngomong seperti itu. Wah, malu dia. Muter-muter gak karo-karoan itu. Tapi bener loh Ustadz. Anu memang Bang, apa ya? Iya. Kata Rasulullah itu kan anu ya, sesuatu yang pernah terjadi kepada para nabi juga akan pernah terjadi kepada diri kita. Jadi dari cobaan, baik dari perjuangan. Jadi kalau saya gambarkan, Bang Zuma ini Sayyidina Umarnya gitu loh. Ustadz Sugi ini Khalid bin Walidnya gitu. Masya Allah. Ya Ustadz Najah Abu Bakarnya Bang. Oh enggak pantas saya. Yang jadi Abu Jahal siapa Ustadz Wafi? Nah, Aku usul. Ada Abu Janda. Ya enggak, Abu Jahalnya aku usul ini Mikana itu kayaknya yang pas karakternya. ya Usailama Al-Kadzabnya ada yang ngaku nabi Luga. Betul. Kemudian yang melintir-melintir hadis kayak Herdi itu ada juga di zaman Nabi. Jadi lengkap gitu. Sama Petro Ustadz, Iya. Petro satu lagi. Petro Munte ya. Bililin. Lengkap ya, lengkap. Astagfirullah. Yang pasti dana perpuluhan tidak dikenakan pajak sama sekali. Itu. Kalau ada pajak, wah, mereka bingung karena harus ngasih ke pemerintah. Tapi ini tidak sama sekali ya, teman-teman semuanya. Untuk dana pajak gereja sendiri, pertama tidak dikenakan pajak, uang perpuluhan tidak dikenakan pajak. Itu. Makanya mereka seperti itu, ditanggung, dikasih rumah, kalau punya anak dikasih biaya sekolah per bulan dan lain sebagainya. Dan itu ternyata memang sudah diatur dan tidak termasuk sebagai objek pajak. Dana perpuluhan juga gereja. Insya Allah. Masya Allah. Dalilnya nih, dalil ya. Saya nggak ngarang ya. Di nusahati.com. Oke. Biar tidak ada permasalahan ke depannya. Nih. Ini Nusahati. Oke. Nah. Penghasilan gereja dan pendeta sebagai objek pajak. Ternyata memang diatur sama sekali oleh pemerintah yang ada, itu tidak termasuk dari adanya wajib pajak. Maka berkala tersebut dan penghasilan yang diperoleh oleh gereja bukanlah merupakan objek pajak. Pasal 4 ayat 3 UU PH. Undang-undang pertambahan nilai kalau nggak salah ya, atau penghasilan di sini. Ini sudah diatur. Hal ini sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikecualikan oleh objek pajak. Tuh bantuan, harta hibah. Cek saja di nusahati.com. Itu bebas pajak. Tetapi kalau ke Jerman, kalau di Jerman, itu wajib pajak gerejanya. Harus ada pajak, bayar ke pemerintah.
Dan wajib pajak itu dibebankan kepada jemaat. Wow sekali. Kalau secara fikih, Mas akademik, Mas Fahrudin, kafir di Indonesia ini menurut teman-teman masuk kafir apa kira-kira? Kafir dimni. Kalau kurang pasti kalau ya posisi dari adanya bukan undang-undang, jadi hukum Indonesia kita kan hukum Belanda itu sih. Kecuali kalau kita diterapkan secara murni hukum Islam. Kalau lihat definisi ulama fikih ya, kafir dhimmi itu kan kafir yang sudah akad di atas kertas perjanjian aman dengan umat Islam dan membayar pajak jizyah setiap tahunnya. Berarti oten di Indonesia ini tidak masuk ya, gitu. Nah, kalau kafir mustakman, kafir yang akad aman dengan pemimpin, syaratnya kan pemimpinnya harus khalifah. Jadi khalifah ini kan harus dari Bani Quraisy, harus begini begitu, tidak masuk. Jadi satu-satunya definisi yang masuk kepada kafir di Indonesia ini adalah kafir harbi. Kafir yang membenci umat Islam, baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Nah, itu yang masuk sebenarnya. Iya, tapi kan hal tersebut seharusnya kita pun menerapkan ajaran Islam sepenuhnya seutuhnya. Nggak cuma dalam hal masalah beragama, tapi juga dalam hal dunia politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya, hukum Indonesia ini berasal dari hukum yang mana? Sisa-sisa Belanda. KUHP contohnya, itu dari Belanda. Betul. Itu terjadi. Makanya terjadi perevisian. Itu. Tetapi ketika masih menggunakan hukum warisan Belanda, di mana Belanda di sini notabene-nya adalah penjajah yang membawa salah satu denominasi oten, tetapi masih tetap aja kita yang disalahkan. Lagi-lagi Muslim yang disalahkan. Padahal tentang masalah hal syariat Islam itu di atas keadilan. Itu yang terjadi. Tapi mereka tidak mau berdirinya syariat Islam. Itu sih. Makanya paling cocok Mas Fahrudin, mereka ini kafir harbi sebenarnya. Makanya cara jihadnya, kalau kata Imam Nawawi Banten ya, dalam kitab Nihayatul Zen, cara jihad ini kan kalau diperangi kita memerangi. Kita bertahan dengan cara memerangi juga. Nah, kalau diajukan hujjah kepada kita, maka kan cara Rasulullah dari dulu kan kalau mereka berdiskusi menghantam dengan hujjah, maka kita juga hantam dengan hujjah. Makanya salah satu jihad yang hukumnya fardu kifayah setiap tahun harus ada, dan kalau sampai gak ada maka satu negara itu akan dosa, itu dengan cara bihujajin syar'iyyah wa adillatin munawwaroh, kan begitu, dengan dalil-dalil yang sangat terang dan beberapa hujjah tentang syariat. Jadi kalau cara kita jihadnya sekarang secara fikih ya dengan hujjah, kecuali mereka mengangkat pedang, nah baru kita juga mengangkat pedang, begitu. Jadi masuknya kafir harbi. Betul kata para ulama. Para ulama kan sering ya membahas di pesantren-pesantren itu, kafir di Indonesia ini masuk kafir apa? Kafir harbi memang. Karena secara diam-diam mereka itu membenci Islam dan menyerang meskipun hanya dengan cara hujjah sebenarnya. Iya, pedang sini kan nggak cuma harus secara literal ya. Bentar, itu ada yang nanya soal Natal tuh. Nah, ini penting dijawab saya kira ya. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal haram? Jelas itu bertentangan dengan akidah kita. Kenapa bisa begitu? Karena Natal itu sendiri maknanya adalah selamat atas lahirnya Tuhan ya. Itu di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat Tuhan di kota Daud. Jelas-jelas di dalam keimanan kita, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka ketika Anda mengucapkan selamat hari raya Natal, berarti Anda menentang Quran surah Al-Ikhlas. Ya itu saja saya sampaikan, singkat aja. Monggo kalau mau ditambahi. Iya, teman-teman mohon maaf di sini udah selawatan. Gimana nih? Apakah Komal ini bisa aktif terus? Saya tinggal atau gimana? Paling kita turun saja dulu karena kita pun ada di WIB ya, waktu Indonesia Barat untuk Jumatan khusus laki-laki sih Bang. Saya kira bisa dihentikan dulu lah. Ya, kita tutup aja dulu. Insya Allah habis Jumat kita buka lagi. Iya. Iya. Siap. Terima kasih banyak ya para guru saya yang ada di sini. Saudara Vincent, ya Dinda Vincent, semoga istiqomah terus. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Bang semua.
Ya, sama-sama. Oke, kita tutup. Terima kasih banyak ilmunya. Bang Uco, sehat selalu Bang. Dinda Naja, Akhi Sugi, Amin, Bang amin, Fahrudin. Aku menyayangi kalian selalu. Selalu doa itu untuk kalian semua ya. Salam tauhid, salam satu akidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.